Sekumpulan sampah tak berguna. Hari-hari biasanya kalian sombong mengaku punya ilmu tabib yang hebat, tapi menyelamatkan nyawa cucu mahkota saja kalian tidak becus. Tabib-tabib bodoh seperti kalian ini semuanya pantas dihukum berat. Hidup dan mati seseorang sudah ditentukan oleh kehendak langit. Para tabib istana sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka. Yang mulia, hamba mohon jangan lagi menyalahkan dan mempersulit mereka. Seluruh tenaga. Sedikit pun aku tidak melihat hasil dari usaha kalian. Dengarkan baik-baik, aku tegaskan hari ini juga, jika cucu mahkota sampai tak tertolong, 9 turunan keluarga kalian akan dipenggal. Yang mulia, hamba punya cara untuk menyembuhkan cucu mahkota. Penyakit cucu mahkota itu penyakit cacar yang sudah di ujung tanduk. Dewa sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya. Kita semua yang ada di sini, sepertinya akan ikut dikubur hidup-hidup bersama cucu mahkota. Aku bisa menyelamatkan cucu mahkota. Kau ini cuma pelayan rendahan tukang pilah obat. Buku medis saja kau tak pernah baca. Berani-beraninya kau bilang bisa menyelamatkan cucu mahkota. Benar itu. Tabib sehebat apapun di istana ini saja sudah angkat tangan. Kau pelayan rendahan, jangan ikut campur. Kita para tabib resmi saja sudah pasti akan mati. Dia malah seenaknya menantang maut ya. 3 bulan sudah aku bertransmigrasi, dan akhirnya sistemku aktif juga. Perisai kapsul kebal cacar. Nyawa Zhu Xuan Yuan masih bisa diselamatkan. Titah yang mulia. Seluruh anggota tabib istana, segera pergi ke istana timur sekarang juga. Siapapun yang mampu menyembuhkan cucu mahkota, akan diberi hadiah besar. Dan bagi yang tidak becus, akan langsung dieksekusi di tempat. Kesempatanku akhirnya tiba. Mau menghukum mati 9 turunan keluargaku. Aku terlempar ke dunia ini sendirian sebatang kara. Mana punya aku sanak saudara. Ancaman itu sama sekali tidak mempan untukku. Yang mulia, saat ini janganlah terlalu memikirkan soal hukuman. Segera menyelamatkan cucu mahkota adalah prioritas utama kita sekarang. Baiklah, aku izinkan kau mengobatinya. Jika kau berhasil menyelamatkan nyawa cucu sulungku, aku pasti akan memberikan imbalan yang sangat besar untukmu. Mereka cuma tahu cara menurunkan panas dan membuang racun saja. Khasiat obatnya terlalu lemah. Reaksinya sangat lambat. Pengobatan semacam ini sama sekali tidak akan menyembuhkannya. Hanya ada 1 kali kesempatan tukar gratis. Aku harus memberikan obat yang paling tepat. Imunoglobulin anti cacar adalah pilihan terbaik saat ini. Obat khusus modern bereaksi dengan sangat cepat. Dengan begini, nyawa Su Xiongying pasti bisa diselamatkan. Imunoglobulin butuh waktu untuk bekerja. Butuh setidaknya 1 jam sampai efeknya terasa. Percuma saja panik sekarang. Lebih baik tunggu saja dengan tenang. Cemas pun tidak ada gunanya. Air. Tolong beri aku air. Kamu. Siapa? Apa kamu tabib istana? Hamba bukan tabib istana, pangeran. Hamba hanyalah tabib rendahan di istana. Kenapa lama sekali? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Chongba, tenanglah sedikit. Jangan mengganggu pengobatan yang sedang dilakukan Liu Ce. Bagaimana keadaannya? Apa cucu kesayanganku masih bisa diselamatkan? Tenanglah, Yang Mulia. Pangeran muda sudah sadarkan diri. Hah?
Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Pangeran muda sudah sadarkan diri, Yang Mulia. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, tapi beliau sudah berhasil melewati masa kritis. Yang Mulia boleh masuk untuk melihatnya. Tapi, tolong jangan bicara terlalu keras. Jangan terlalu terbawa emosi. Pangeran muda sangat membutuhkan waktu istirahat yang tenang saat ini. Hahaha. Syukurlah. Nyawanya berhasil diselamatkan. Tinggal dirawat beberapa waktu lagi. Dia pasti akan sembuh total. Pemuda itu benar-benar pahlawan penolong kita. Semoga pangeran muda baik-baik saja. Selamat, Tuan Host. Target penyembuhan, cucu mahkota Su Xiongying. Peringkat status, SS. Tingkat keparahan penyakit lumayan berat, 9,80. Pengobatan kali ini memberikan 1000 poin. Pemberitahuan selanjutnya akan muncul setelah pasien sembuh total. Menghabiskan 200 poin untuk imunoglobulin. Langsung untung bersih 1000 poin. Kalau Su Xiongying sudah sembuh total, aku masih bisa dapat 2000 poin lagi. Ini sih namanya ketiban rezeki nomplok, untung besar. Cucuku sayang, kau sudah bangun? Coba lihat kakek. Ini kakek, nak. Kakek kaisarmu. Kakek, kaisar. Syukurlah kau sudah bangun. Kau benar-benar membuat kakek ketakutan setengah mati, nak. Xiongying, Nenek Ratu ada di sini, nak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nenek Ratu, jangan menangis. Xiongying tidak apa-apa. Ayah, Xiongying akan lekas sembuh. Jangan memikirkan apa-apa dulu. Kakek kaisar dan ayah ada di sini menemanimu. Tidak apa-apa. Kakek kaisar, Nenek Ratu. Ayah, maafkan Xiongying karena sudah membuat kalian khawatir. Ini semua salah Xiongying. Omong kosong apa yang kau bicarakan itu? Apanya yang salah? Kau itu anak yang sangat baik. Kau adalah cucu pertama kakek yang paling hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingimu. Sekarang kau fokus saja istirahat, jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Kalau kau sudah sembuh, Nenek Ratu akan membuatkan. Xiongying ingin makan. Iya sayang, akan nenek buatkan. Kalau kau sudah sembuh, Nenek Ratu akan memasakkan hidangan enak untukmu setiap hari. Dan ketapel barumu itu, kakek sudah menyuruh orang untuk menyimpannya dengan aman. Kalau kau sudah sembuh, kakek akan membawamu berburu burung. Kalau kau sudah sembuh, kakek sendiri yang akan mengajarimu berkuda dan memanah. Coba. Kenapa Xiongying menutup matanya lagi? Cucuku, bangunlah, nak. Jangan menakut-nakuti kakek. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Pangeran kecil hanya terlalu lemah, sehingga beliau tertidur kembali. Beliau tidak sedang koma. Ini hanya tidur normal pada umumnya. Kau yakin? Hamba sangat yakin. Pangeran muda sudah melewati masa kritisnya. Syukurlah kalau begitu. Ini sama sekali tak terlihat seperti keluarga bangsawan kerajaan. Jelas-jelas ini cuma sepasang suami istri tua dari keluarga biasa. Dan seorang ayah yang sedang cemas menjaga anak mereka yang sakit. Pantas saja semua orang bilang keluarga Su Yuanzhang adalah keluarga kerajaan yang paling hangat dan manusiawi. Yang Mulia, izinkan hamba menyampaikan beberapa hal. Tugaskan 2 orang untuk menjaga dan mengawasi pangeran muda setiap saat. Kalau beliau terbangun dan merasa lapar, cukup suapkan sedikit air tajin. Jangan terlalu kental, dan jangan berikan makanan apapun selain itu. Setidaknya setelah 24 jam, baru beliau boleh diberi makan. Cuma minum air tajin. Mana ada gizinya? Tubuh pangeran muda saat ini terlalu lemah untuk menerima asupan yang berat. Kalau Yang Mulia memberinya makanan dan minuman yang mewah sekarang, tubuhnya bukan cuma tidak bisa menyerapnya, tapi malah akan membebani kerja lambung dan pencernaannya. Akibatnya, penyakit beliau bisa kambuh lagi. Baiklah, kita ikuti saranmu. Satu lagi, nanti saat pangeran muda terbangun, jangan mengajaknya bicara terlalu banyak, apalagi sampai bersuara keras atau berteriak. Beliau berkenan penuh untuk memulihkan diri sekarang. Terlalu banyak bicara hanya akan menguras energinya. Maafkan kami terlalu panik dan terbawa emosi, sampai melupakan pesan Anda. Perkataan Tuan Liu benar, kami yang kurang pertimbangan. Itu hal yang sangat manusiawi. Cucuku ini baru berumur 9 tahun. Anaknya begitu cerdas dan lincah, pintar membaca, kemampuan berkuda dan memanahnya juga sangat hebat. Aku masih berharap dia yang akan meneruskan tahtaku kelak. Liu Ce, kaulah yang sudah menyelamatkan nyawa cucuku. Aku akan selalu mengingat jasa ini. Perkataan kasarmu sebelumnya, tidak akan aku masukkan ke dalam hati. Kau sudah menyelamatkan cucu kesayanganku. Itu artinya, kau adalah penyelamatku. Aku, Su Yuanzhang, sangat jelas dalam balas budi dendam. Soal itu, kau sama sekali tidak perlu khawatir. Yang Mulia terlalu berlebihan. Ini sudah menjadi kewajibanku. Hamba tidak berani menerima pujian. Kewajibanmu.
Kau ini hanya seorang pelayan rendahan. Menyelamatkan nyawa orang bukanlah kewajibanmu. Tapi kau berhasil merebut nyawa cucu tertuaku dari cengkeraman Dewa Maut. Nyalimu besar juga, anak muda. Kau tidak takut padaku. Tidak mau berlutut, bahkan berani membantah ucapanku. Yang mulia terlalu memuji hamba. Aku tidak sedang memujimu. Aku sedang bilang kalau kau ini punya bakat untuk melakukan hal-hal besar. Anak ini sama sekali tak kenal takut. Dia terlahir sebagai kandidat yang sempurna untuk menjadi pengawal kekaisaran. Seseorang yang tak takut mati dan berani bertindak adalah pedang yang paling tajam. Tunggu sampai penyakit cucuku benar-benar sembuh. Tuan Liu, bagaimana kondisi kesehatan pangeran muda hari ini? Sudah jauh lebih baik. Hari ini beliau bisa menghabiskan setengah mangkuk kecil bubur. Baru saja beliau juga mengeluh kepadaku. Katanya ingin makan daging. Padahal baru 5 hari berlalu. Pangeran muda ternyata sudah bisa makan dengan normal. Anak muda memang punya daya tahan tubuh yang kuat. Pemulihannya pun berjalan cepat. Tapi, untuk saat ini beliau sama sekali belum boleh makan daging. Mendeteksi, Pangeran muda Zhu Xiongying telah melewati masa kritis. Resmi memasuki tahap pemulihan. Selanjutnya, 2.000 poin akan diberikan setelah pasien sembuh total. Saldo poin saat ini, 1.000. Tinggal istirahat beberapa waktu lagi. Begitu Zhu Xiongying sembuh total, 2.000 poin itu akan langsung masuk ke tanganku. Ah, sungguh menyenangkan. Tuan Liu, apa hari ini aku sudah boleh makan seperti biasa? Tentu saja sudah boleh. Tapi untuk hari ini, makan bubur putih dulu. Ya, ditemani dengan sepiring kecil lauk yang ringan. Ingat, jangan sampai makan terlalu banyak. Ayo, makanlah pelan-pelan. Hati-hati, masih panas. Kalau lidahmu sampai melepuh, aku lagi yang harus repot mengobati lidahmu. Tidak apa-apa, makanlah dengan porsi kecil namun lebih sering. 2 jam lagi, pangeran bisa makan sedikit lagi. Seharian terkurung di dalam kamar. Benar-benar sangat membosankan. Hah? Tuan Liu, permainan catur apa ini? Aturannya terlihat sangat sederhana. Ini namanya catur 5 biji. Kelihatannya memang mudah, tapi untuk menguasainya sama sekali tidak gampang. Pangeran belum tentu bisa mengalahkanku. Aku menang. Tuan Liu, akhirnya aku berhasil mengalahkanmu. Pangeran memang sungguh cerdas. Kemampuan catur pangeran muda benar-benar hebat. Bagus, bagus sekali. Cucuku tersayang, akhirnya sudah pulih sepenuhnya. Hahaha, Liu Ce, jasamu menyelamatkan cucuku sungguh luar biasa. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu ini. Yang mulia terlalu memuji. Ini sudah menjadi tugasku. Tidak perlu dibesar-besarkan. Cucuku, apa kau selalu bermain catur di sini bersama Liu Ce? Benar, kakek, Tuan Liu mengajariku. Sebuah cara baru bermain catur. Kami berdua bermain setiap hari, dan rasanya sungguh menyenangkan. Kami sudah memainkannya selama berhari-hari. Cara bermain baru apa ini? Biar aku lihat sendiri permainannya. Kakek, permainan ini namanya catur 5 biji. Aturannya sangat sederhana. Pemain hitam dan putih masing-masing memegang satu warna bidak. Siapa yang lebih dulu menyusunnya secara mendatar, menurun. Jika yang mulia tertarik, hamba bersedia menemani yang mulia bermain beberapa ronde. Sudahlah, aku tidak mau main lagi. Catur ini benar-benar membosankan. Hah? Hahaha.
Saat bermain dengan cucuku, kau sengaja mengalah padanya. Tapi saat bermain denganku, kau malah menang terus-menerus. Apa kau memang sengaja melakukannya? Yang Mulia, mohon tenangkan diri Anda. Coba Yang Mulia pikirkan dari sudut pandang lain. Pangeran muda itu memang sangat cerdas. Kecepatan belajar caturnya luar biasa cepat. Yang Mulia baru pertama kali ini bermain catur Wusiki. Wajar jika untuk saat ini belum bisa mengalahkan hamba. Itu adalah hal yang sangat wajar. Hei, ayo, main satu ronde lagi. Ronde ini, aku pasti akan bermain dengan sungguh-sungguh. Catur ini ternyata punya daya tarik tersendiri. Aturannya memang terlihat sederhana dari luar, tapi sebenarnya menyimpan ribuan taktik yang berubah-ubah di dalamnya. Setiap satu biji catur yang diletakkan, prinsipnya sama persis dengan mengerahkan pasukan di medan perang. Pandangan Yang Mulia sungguh bijaksana. Satu kalimat saja sudah mengungkap makna sebenarnya. Ah, Cucunda, kau tenanglah dan fokus pulihkan kesehatanmu. Sehari-hari kau harus menurut. Ya, cucu mengerti, kakek Kanda Kaisar. Bocah bernama Liu Ce itu punya sifat yang bagus. Bukan hanya bisa membuat orang senang. Dia benar-benar bakat yang langka. Sayang sekali di dalam pasukan Jin Yue tidak ada bawahan yang secakap dirinya. Sekarang aku mengerti. Jika Yang Mulia memuji seseorang seperti ini, berarti beliau benar-benar menghargainya. Sepertinya, Yang Mulia pasti menyukai sikap Liu Ce yang berani dan pantang merendahkan diri itu. Sifatnya yang berani bicara jujur dan terang-terangan menentangnya. Yang Mulia, hamba juga bisa melakukan hal yang sama seperti Tuan Liu. Perkataan Yang Mulia barusan, sama saja dengan merendahkan kami semua di pasukan Jin Yue. Itu benar-benar membuat hati kami sangat kecewa. Hamba mohon Yang Mulia menarik kata-kata itu. Kau ingin aku menarik kembali kata-kataku barusan. Kau pikir siapa dirimu? Berani sekali kau bicara seperti itu kepadaku. Perkataan Yang Mulia itu sungguh tidak adil. Sebagai seorang abdi negara, hamba sudah sewajarnya bicara jujur dan memberi teguran. Ini baru namanya menjalankan tugas dengan setia. Cih, hebat sekali kau bicara soal menjalankan tugas. Aku tanya padamu, berapa umurmu tahun ini? 40 tahun. Sudah berapa tahun kau bergabung dengan Jin Yue dan bekerja untukku? Menjawab Yang Mulia, hamba sudah mengabdi 12 tahun penuh. Waktu 12 tahun tidaklah sebentar. Mengabdi di pasukan pengawal kekaisaran selama 12 tahun. Tapi kau bahkan tidak bisa menilai perbedaan kemampuan antara dirimu dengan Liu Ce. Dan kau berani bicara soal kesetiaan kepada kaisarmu ini. Pengawal. Seret dia dan beri 50 pukulan rotan. Yang Mulia, hamba tahu hamba salah. Mohon ampuni hamba, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Tuan Liu, soal bekas luka di wajah ini. Teruslah mengoleskan salep ini selama 10 hari lagi. Nanti kulitmu pasti akan kembali seperti sebelum kau jatuh sakit. Benar-benar sembuh total tanpa bekas sedikit pun. Tuan Liu, hari ini aku berangkat ke akademi untuk belajar ya. Pangeran, pergilah ke akademi dengan tenang dan belajarlah yang rajin. Tuan Liu, nanti kita main catur 5 langkah. Ya, baik. Hamba akan menunggumu pulang di sini untuk bermain catur. Anak ini benar-benar sangat menggemaskan, pintar dan sangat pengertian. Sifatnya juga lembut dan sangat sopan kepada setiap pelayan dan dayang di sekitarnya. Dia selalu bersikap sangat ramah. Pantas saja saat dia sakit parah dulu, semua dayang di kediaman ini menangis terseduh-seduh. Bisa melayani majikan yang begitu dermawan dan baik hati. Siapa yang tidak rela mengabdi dengan sepenuh hati? Kakek Kaisar, aku sudah sembuh total. Benar-benar sudah pulih kembali. Kakek Kaisar, Xiong Ying, sekarang sudah bisa kembali belajar di akademi seperti biasa. Guru yang mengajar. Bahkan memujiku karena pelajaranku sama sekali tidak tertinggal. Loh, kemana perginya bekas luka cacar di wajahmu itu? Kenapa sekarang hilang tanpa sisa? Ini berkat salep yang diracik oleh Tuan Liu untuk Xiong Ying. Setelah terus-menerus dioleskan selama lebih dari sebulan, semua bekas cacar di wajahku langsung pudar. Cucu pertamaku, kembalilah dulu ke kamarku dan tunggu di sana. Aku ingin bicara berdua saja dengan Liu Ce. Liu Ce, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Kau harus menjawabku dengan jujur dan apa adanya. Silakan bertanya, Yang Mulia. Hamba pasti akan menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Apakah kau bersedia bergabung dan bertugas di pasukan Jin Yue? Aku ini kan cuma seorang tabib. Bisa-bisanya dia memintaku menjadi anggota Jin Yue. Aku tidak mau. Kau menolak bergabung dengan Jin Yue. Padahal ini adalah penghargaan istimewa yang sengaja aku berikan untukmu.
Yang Mulia, tolong jangan bercanda dengan hamba. Hamba ini hanyalah seorang tabib biasa. Hamba tidak bisa melakukan hal lain. Soal itu, kau tidak perlu khawatir. Ilmu bela diri bisa kau pelajari pelan-pelan nanti. Aku bisa memberikan kelonggaran untukmu. Kau hanya perlu bertugas menyelidiki kebenaran saja. Yang Mulia, hamba, Liu Ce, terlahir dengan sifat yang lurus. Mata hamba tidak bisa menoleransi sedikit pun perbuatan kotor dan licik. Jika hamba dipaksa masuk ke dalam Jin Yue, itu sama saja dengan memaksakan kehendak. Hamba benar-benar tidak sanggup mengemban tugas tersebut. Jadi, kau hanya mengkhawatirkan hal sepele ini. Aku bisa memberikan izin khusus hanya untukmu. Kau hanya akan ditugaskan untuk menangani kasus yang bersih dan adil. Jadi, jangan sampai kau mengecewakan kepercayaanku padamu. Yang Mulia sangat tahu, kalau hamba ini hanyalah seorang tabib. Impian terbesar hamba saat ini hanyalah memiliki klinik pengobatan sendiri. Jika Yang Mulia memang ingin menghargai jasa hamba akan sangat berterima kasih. Tapi soal jabatan di Jin Yue, hamba mohon ampun. Aku tetap bersikeras ingin kau bertugas di Jin Yue. Kusarankan kau mempertimbangkannya lagi baik-baik. Hamba tegaskan, hamba tidak akan pernah bergabung dengan Jin Yue. Semua alasannya sudah hamba jelaskan kepada Yang Mulia. Jadi, Yang Mulia tidak perlu menanyakannya berulang kali pada hamba. Kenapa kau ini keras kepala sekali dan tidak tahu diuntung? Hamba tentu mengerti niat baik Yang Mulia. Hanya saja, hamba benar-benar tidak ingin menerima pekerjaan itu. Sepanjang sejarah. Lalu, bagaimana jika aku memaksamu dan memberikan titah untuk menjadi pengawal kekaisaran? Apa yang akan kau lakukan? Mungkinkah kau berani menentang titah suciku? Jika memang harus sampai pada titik itu, hamba hanya bisa memilih untuk menentang titah tersebut. Jika Yang Mulia hendak menjatuhkan hukuman mati pada hamba sama sekali tidak akan mengeluh sepatah kata pun. Apakah di dalam hatimu, kau sungguh hanya ingin menjadi seorang tabib? Seumur hidup hamba hanya ingin menjadi tabib. Kewajiban utama seorang tabib adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Saat cucu mahkota sadar kembali, hamba menyadarinya dengan sangat jelas bahwa hamba telah menyelamatkan satu nyawa muda yang berharga. Dan lebih dari itu, hamba telah melindungi masa depan penerus tahta dinasti Ming. Rasa pencapaian ini jauh lebih berharga daripada kedudukan tinggi atau harta melimpah manapun. Baiklah, aku akui, kau memang keras kepala dan punya pendirian teguh. Aku tidak akan memaksamu lagi. Jika kau tidak ingin menjadi pengawal kekaisaran, lupakan saja. Jika aku benar-benar menghukum mati dirimu hanya karena masalah ini, itu malah akan membuatku dicap sebagai penguasa yang kejam dan mendapat julukan tiran yang tidak masuk akal. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Yang Mulia. Sepanjang hidupku ini, aku telah melihat banyak sekali pejabat di seluruh pelosok negeri yang benar-benar tulus mengabdi kepada rakyat. Kau, Liu Ce, bisa dianggap sebagai salah satunya. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Hamba ini hanyalah seorang tabib biasa. Hamba hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban hamba. Tidak perlu bersikap basa-basi seperti itu denganku. Kau memiliki hati yang penuh belas kasih. Mengobati dan menyelamatkan orang adalah keahlian sejatimu. Dan sifat itulah yang paling kuhargai darimu. Jika kau enggan bergabung dengan pengawal kekaisaran, aku tidak akan memaksanya. Tapi kau telah berhasil menyelamatkan cucu sulungku, dan jasamu sangatlah besar. Aku tidak bisa membiarkan usahamu berlalu tanpa imbalan apapun. Begini saja, aku akan menghadiahkanmu sebuah balai pengobatan milikmu sendiri. Sejujurnya, jika Yang Mulia berkenan, sudilah kiranya memberikan sedikit modal bagi hamba untuk membuka usaha. Itu akan sangat luar biasa. Sebelumnya, hamba hanyalah seorang pekerja serabutan di balai pengobatan kekaisaran. Hamba sama sekali tidak memiliki tabungan apapun. Hamba benar-benar tidak mampu membeli bahan obat-obatan, apalagi menyewa pegawai. Kalau begitu, aku juga akan menghadiahkanmu 500 tahil emas. Dana ini cukup bagimu untuk membeli bahan obat-obatan selama setahun penuh, serta mempekerjakan asisten di klinik pengobatanmu. Seharusnya sudah cukup, bukan? Cukup. 500 tahil emas sudah lebih dari cukup. Selain itu, aku menganugerahkan gelar pejabat sipil tingkat 7 padamu. Kini kau memiliki kedudukan resmi di istana, dan aku juga memberikan medali emas tabib kekaisaran untukmu. Klinikmu dibebaskan dari segala pajak, dan kau bebas membuka praktik kapan saja, serta tidak akan tunduk pada pungutan atau perintah pejabat biasa. Selain aku, permaisuri, dan beberapa anggota inti keluarga kerajaan, tidak ada satupun orang di istana ini yang berhak memerintahmu sesuka hati. Lakukanlah tugasmu dengan baik. Klinik pengobatanmu sudah boleh beroperasi mulai hari ini. Nanti, aku sendiri yang akan menulis sebuah papan nama berlapis emas bertuliskan tabib dewa untukmu. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya dan menggantungnya di depan pintu utama klinikmu. Selama papan nama itu ada di sana, kedepannya tidak peduli siapapun pejabatnya, tidak akan ada yang berani datang mencari masalah denganmu. Hamba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karunia Yang Mulia. Kebaikan luar biasa Yang Mulia ini tidak akan pernah hamba lupakan seumur hidup hamba. HMPH, anak muda, aku sudah memberikanmu begitu banyak hadiah. Kau tidak perlu lagi merendah di hadapanku. Sekarang kau adalah pejabat tingkat 7. Mulai sekarang, setiap kali menghadapku, kau bisa langsung menyebut dirimu sebagai hamba kekaisaran. Sebenarnya, hamba tidak suka harus tunduk dan berlutut. Tapi itu jauh lebih baik daripada menjadi pejabat bermuka dua yang diam-diam menyimpan niat busuk. Mengingat anugerah Yang Mulia yang begitu besar di depan mata. Jika ada perintah apapun yang berkaitan dengan urusan pengobatan, hamba pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan hamba, bahkan jika nyawa taruhannya. Wah, kau pintar sekali mengucapkan kata-kata manis untuk menyenangkanku. Lalu, saat aku memintamu bergabung dengan pasukan pengawal kekaisaran dulu, mengapa kau terus mencari alasan dan menolak perintahku? Pasukan pengawal kekaisaran bukan ranah yang seharusnya hamba masuki. Yang Mulia, keahlian hamba pasti akan hamba gunakan semaksimal mungkin tanpa rasa malas sedikit pun. Sama seperti Yang Mulia Permaisuri yang sedang berada di luar sana saat ini. Tubuh Permaisuri telah digerogoti penyakit akibat kelelahan bertahun-tahun. Sekarang juga, hamba bersedia untuk segera memeriksa denyut nadi dan mengobati Yang Mulia Permaisuri. Dinda, kenapa kau tidak pernah bilang pada Zen kalau kau sakit? Apa maksudnya jatuh sakit karena kelelahan? Sebenarnya, bagian mana yang terasa sakit? Ibunda Permaisuri. Nenek Permaisuri, apakah nenek sedang sakit? Kalian semua tidak perlu setegang ini. Tubuhku masih sangat kuat. Tuan Liu saja yang bicaranya terlalu berlebihan. Aku sama sekali tidak mengidap penyakit parah. Yang Mulia Permaisuri, Anda sama sekali tidak boleh menganggap enteng hal ini. Ibu bapak melakukan hal melihat, pertanyaan, dan perawat. Hamba baru saja mengamati Yang Mulia sejenak, dan hamba bisa langsung menyimpulkan bahwa Anda mengalami kelelahan yang menumpuk sejak lama, sehingga merusak energi dan aliran darah Anda. Sepertinya, dalam 6 bulan terakhir ini, gejala-gejala seperti ini pasti sudah sering kambuh, bukan?
Kau benar-benar pantas disebut sebagai tabib dewa. Hanya dengan melihat sekilas saja, kau bisa menjabarkannya tanpa meleset sedikit pun. Kukira ini hanya penyakit tua biasa yang sering dialami kaum wanita. Bukan masalah yang besar. Bagaimana bisa ini cuma dianggap penyakit biasa? Adinda, setiap malam kau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Makan 3 kali sehari pun tidak berselera. Jika terus dibiarkan seperti ini, energi dan darah di tubuhmu akan terkuras habis. Cepat atau lambat, itu akan menghancurkan tubuhmu sepenuhnya. Anak muda, cepat kemari, periksa denyut nadi dan obati permaisuriku. Hal ini sama sekali tidak boleh ditunda sedikit pun. Yang mulia, penyakit Anda ini bukan baru terjadi 1 atau 2 hari. Kelelahan kronis yang memicu penyakit telah menguras aliran darah dan energi jantung Anda. Jika dibiarkan lebih lama lagi, dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, hamba takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Liu Ce, kau tangani pengobatannya. Kau harus menyembuhkannya untukku. Adindaku, apapun yang kau inginkan, akan kuberikan semuanya. Aku sendiri yang paling tahu kondisi tubuhku. Awalnya kukira, istirahat sejenak saja sudah cukup. Tapi tidak disangka, Tuan Liu. Penyakit ibunda, aku percayakan sepenuhnya padamu. Apapun bahan obat yang kau butuhkan, atau berapapun tenaga yang kau perlukan, Istana Timur akan mendukungmu sepenuhnya. Tuan Liu, tolong, cepat selamatkan nenekku. Aku, Xiong Ying, memohon padamu. Yang mulia Kaisar, yang mulia Ratu, hamba memiliki 3 hal yang ingin disampaikan. Jika ketiga hal ini tidak bisa dilakukan, baiklah, kami akan menuruti semua maumu. Pertama, yang mulia Ratu harus beristirahat total. Urusan sepele di istana belakang harus diserahkan kepada orang lain untuk sementara waktu. Kedua, pola makan harus diubah sepenuhnya. Sama sekali tidak boleh menyentuh minyak, beras, maupun mentah dingin. Harus mengutamakan makanan yang ringan dan bergizi. Ketiga, yang mulia Ratu tidak boleh banyak pikiran lagi. Terlalu banyak pikiran akan merusak jiwa. Jiwa yang rusak akan menguras darah, dan darah yang rusak akan menguras energi. Jika yang mulia Ratu tidak bisa melepaskan urusan-urusan sekali itu, penyakit ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Ramuan Houfu, ditambahkan dengan ginseng, baizu, dan danggui. Huang Qi, Xuan Zhu, dan Yuan Zi. Ramuan ini khusus untuk menenangkan pikiran, serta menambah energi dan darah. Siapkan resepnya. Pergilah ke biro tabib istana, suruh mereka meracik obat sesuai resep ini. Katakan pada mereka, siapapun yang berani membuat sedikit saja kesalahan pada racikan obatnya, akan kupenggal kepalanya. Hamba laksanakan titah, yang mulia. Minum 1 dosis setiap hari sebelum tidur. Obat ini bisa menenangkan pikiran dan membuat tidur lebih nyenyak. Liu Ce, kau telah menyelamatkan Xiong Ying, dan sekarang kau juga mengobatiku. Kebaikan ini akan selalu diingat oleh keluarga Zhu. Yang mulia Ratu terlalu berlebihan. Hamba hanyalah seorang tabib. Mengobati dan menyelamatkan orang sudah menjadi kewajiban hamba. HMPH, kau anak muda, bisanya cuma bilang kewajiban. Sekelompok tabib di biro itu juga bilang kalau itu kewajiban mereka. Tapi kenapa aku tidak melihat mereka berhasil menyembuhkan cucuku? Bahkan mereka sama sekali tidak bisa mengenali penyakit istriku. Jangan sok merendah begitu. Coba, apa kau masih merasa tidak tenang? Bukannya aku tidak tenang, hanya saja, kita tidak boleh cuma mendengar dari satu orang. Pergilah ke biro tabib istana, panggil kepala tabib kemari menemuiku. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Kaisar, memberi hormat pada Yang Mulia Ratu, dan Yang Mulia Putra Mahkota. Bangunlah, dan periksa denyut nadi permaisuri. Bagaimana hasilnya? Lapor, Yang Mulia. Denyut nadi Yang Mulia Permaisuri terasa sangat lemah dan bergetar cepat. Iramanya juga tidak teratur. Ini adalah akibat kelelahan yang menumpuk hingga menjadi penyakit. Serta terlihat adanya tanda-tanda kelemahan pada aliran darah dan fungsi jantungnya. Jika tidak segera diberikan perawatan khusus, hamba khawatir usia beliau tidak akan bertahan lebih dari 3 tahun. Hamba menyarankan penggunaan ramuan Guizu sebagai pengobatan dasar. Biar beliau meminumnya selama 7 hari berturut-turut, lalu kita lihat perkembangannya. Aku mengerti. Keluarlah. Adinda, kau harus patuh dan ikuti pengobatan tabib Liu dengan baik. Kanda tidak bisa hidup tanpamu. Nenek Kanda Permaisuri, Xiong Ying janji tidak akan nakal lagi. Xiong Ying akan jadi anak penurut. Nenek Kanda jangan sakit lagi ya.
Hahaha. Kehadiran tuan-tuan sekalian, benar-benar membawa hormat besar bagi kediaman yang sederhana. Tuan Liu, selamat atas pembukaan klinik Anda. Selamat. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda, Tuan Liu. Akhirnya hari ini kita bisa bertemu langsung. Pesona Anda sungguh luar biasa hebat. Ini semua berkat orang kuat yang mendukung di belakangku. Namun, kalau bicara soal kehormatan dan wibawa, tidak penting siapa yang memberikannya. Yang terpenting, kedudukan itu sangat berguna. Titah kekaisaran tiba. Pejabat Wen Linlang, Liu Ce, terima titah ini. Atas rahmat langit, Kaisar menitahkan. Kami sangat menyadari bahwa ilmu pengobatan membutuhkan keahlian mendalam untuk memahaminya, dan kebaikan hati untuk menyelamatkan sesama. Hati kami merasa sangat lega dan bangga. Engkau telah menggunakan kebaikan hati dan keahlian muliamu untuk mendiagnosis penyakit tersembunyi yang mulia permaisuri. Engkau berhasil mencegah bahaya sebelum terjadi. Jasa yang kau berikan sungguh luar biasa besar. Hari ini, di hari pembukaan klinik pengobatanmu, sebagai tempat beramal untuk menyembuhkan rakyat, kami secara khusus menganugerahkan sebuah papan kehormatan bertuliskan, Tabib Dewa. Ini adalah anugerah langsung dari kami. Kami harap, engkau tidak melupakan niat awalmu yang mulia. Jangan pernah mengecewakan harapan kami. Teruslah gunakan keahlianmu untuk menyelamatkan rakyat jelata. Sembuhkanlah rakyat dengan obat terbaik. Demikianlah titah Kaisar. Terima kasih atas dedikasi yang sudah susah payah datang sejauh ini. Tuan Liu terlalu sungkan. Saya di sini sekadar membawa doa keberuntungan. Semoga masa depan Anda cerah dan sukses. Selamat atas pembukaan besar klinik medis Tuan Liu. Komandan Chen terlalu sungkan. Kapan-kapan kalau sedang luang, silakan mampir duduk-duduk di klinik. Biar saya bantu periksa luka lama di pinggang Anda. Luka lama karena dihajar waktu itu. Sepertinya selama ini belum sembuh total, kan? Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Liu. Wah, tulisan ini sungguh luar biasa. Inilah Tabib Dewa. Benar-benar hebat. Inilah klinik milik Tabib Dewa Liu, gelar yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia. Sungguh megah. Coba lihat papan nama di atas pintu itu. Dua kata, Tabib Dewa, itu ditulis langsung oleh Yang Mulia Kaisar sendiri. Kehormatan yang sungguh luar biasa. Yang paling menakutkan adalah pengawal kekaisaran yang berjaga di pintunya. Dari zaman dahulu hingga sekarang, mana ada tabib yang mengobati pasien sampai perlu dijaga oleh pengawal kekaisaran. Ini sih sama sekali bukan klinik untuk rakyat biasa. Rakyat bukannya tidak butuh tabib saat sedang sakit, tapi mereka tidak berani datang kemari. Papan nama anugerah kaisar, dijaga pengawal kekaisaran, dan pembukaan yang begitu megah. Pemandangan sebesar ini, di mata mereka. Tempat ini adalah area khusus untuk para penguasa dan bangsawan. Tidak ada tempat untuk rakyat jelata seperti kita. Para tetangga dan warga sekalian, saya, Liu Ce, hari ini resmi membuka klinik untuk mengobati pasien, demi menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang sakit. Klinik saya ini tidak memandang kekuasaan atau kedudukan, tidak peduli kaya, miskin, bangsawan, atau rakyat jelata. Siapapun yang melangkah masuk ke pintu ini, semuanya adalah pasien saya. Tabib Dewa Liu, hamba lancang bertanya, berapakah biaya pengobatan di sini? Tidak perlu gugup. Apakah ada anggota keluarga di rumah yang sedang sakit? Ibu hamba, Tuan, sudah bertahun-tahun beliau sakit. Setiap kali kambuh, rasa sakitnya membuat beliau berguling-guling di ranjang. Hamba sudah mencari tabib kemana-mana, tapi tidak membuahkan hasil. Hamba benar-benar sudah kehabisan akal. Makanya hamba memberanikan diri untuk datang memohon bantuan Tabib Dewa. Di mana ibumu sekarang? Di rumah. Bawa dia kemari. Aku harus melihat langsung pasiennya baru bisa memberikan diagnosis. Tuan Tabib Liu. Biaya pengobatannya. Kita obati dulu, bayarnya belakangan. Pergilah, aku akan menunggumu di sini. 嗯，好，谢谢。 Di sini. 谢谢。 Di sini. 谢谢。 Di sini. 谢谢。 Di sini.
Selamat kepada tuan rumah. Permaisuri Ma telah meminum pil Phoenix putih ayam hitam. Kondisi tubuhnya telah berangsur pulih. Garis takdir telah mengalami perubahan yang nyata. Fondasi kerajaan Ming Agung kini telah stabil. Anda mendapatkan hadiah keahlian khusus. Kayu Dewa Aura berlimpah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Baringkan di sebelah sini. Tapi Dewa Liu, jangan repot-repot, jangan repot-repot. Biar hamba saja yang melakukannya, biar hamba saja. Ini penyakit asam urat, dan sudah terjadi cukup lama. Terdapat endapan putih di bagian persendiannya. Batu asam uratnya sudah separah ini. Ini menandakan penyakitnya sudah dibiarkan selama bertahun-tahun. Sindrom angin macan putih. Saat kambuh, rasanya sangat sakit seolah-olah ada macan putih yang sedang menggigiti persendian. Sindrom angin macan putih ini juga dikenal sebagai penyakit asam urat. Begitu kumat, persendian akan terasa sangat nyeri seperti digigit harimau atau disayat pisau. Namun setelah kambuhnya reda, keadaannya akan kembali normal seperti biasa. Karena itulah, penyakit ibumu ini kadang membaik dan kadang memburuk, bukan? Benar, memang persis seperti itu. Sebelumnya hamba sudah memanggil beberapa tabib, dan perkataan mereka juga kurang lebih sama dengan Anda. Tapi obat yang diresepkan sama sekali tidak mempan setelah diminum. Penyakit ini sudah dibiarkan terlalu lama. Di dalam persendian ibumu sudah terbentuk batu asam urat. Kalau dibiarkan lebih lama lagi, persendiannya akan benar-benar berubah bentuk dan cacat. Jika sudah begitu, berjalan pun dia tidak akan bisa. Tabib Liu, hamba mohon, selamatkanlah ibu hamba. Untuk biaya pengobatannya, hamba pasti akan mencari cara untuk mengumpulkannya. Hamba rela bekerja bagai kuda banting tulang, asalkan bisa melunasinya. Bangunlah, aku pasti mengobati ibumu. Apa kau tidak mau mendengarkan perkataanku? Gunakan Febuxostat ini untuk menurunkan asam uratnya. Obat pereda nyeri Diclofenac. Bibi. Obat apa ini? Apakah ini pil dewa? Obat ini benar-benar ajaib. Penyakit angin harimau putih ini, kalau sedang kambuh, sakitnya setengah mati. Tapi baru saja menelan satu butir kecil ini. Hanya dalam waktu meminum segelas teh, sakitnya langsung hilang. Mana ada obat secepat ini di dunia? Sudah tidak sakit. Benar-benar tidak sakit lagi. Padahal tadi sakitnya sampai ke tulang. Sekarang sudah jauh lebih baik. Hampir semuanya sudah tidak terasa sakit lagi. Sudah sembuh. Cepat sekali sembuhnya. Ini sudah sembuh. Bawalah 2 kantong obat ini. Yang berwarna putih ini adalah pereda nyeri. Kalau tidak sakit, tidak usah diminum. Dan yang ini untuk pemulihan. Harus diminum setiap hari. 1 kali 1 butir. Diminum di pagi hari. Setelah makan. Ia lagi, bawa ibu kemari untuk pemeriksaan lanjutan. Selain itu, ada banyak pantangan makanan. Sama sekali tidak boleh makan makanan laut, ikan, udang, dan kerang. Jangan disentuh. Jeroan hewan juga dilarang keras. Kacang-kacangan dan tahu juga harus dikurangi. Satu lagi, tidak boleh minum arak. Setetes pun tidak boleh. Berapa harga semua obat ini? Aku bisa melihat kalau keluargamu sedang kesulitan. Lagi pula, hari ini adalah hari pertama klinikku buka. Dan kau adalah pasien pertamaku. Semua kebetulan ini bisa dibilang sebagai takdir. Jadi, aku tidak akan memungut uang dari kalian. Tapi, aku juga tidak bisa memberikan ini secara cuma-cuma. Barang yang diberikan gratis biasanya tidak akan dihargai. Kebetulan, aku sedang kekurangan tenaga di sini. Mulai besok, bekerjalah di klinikku selama 1 bulan. Aku akan menanggung 2 kali makanmu. Dan upahmu akan kuhitung separuh dari harga pasaran. Tabib Dewa Liu, Anda adalah penolongku, penolong Zhou dan Yu ini, dan juga penolong ibuku. Kebaikan dan budi besar Anda akan selalu Zhou dan Yu ingat seumur hidupku. Sudah, laki-laki sejati tidak boleh mudah berlutut. Jangan gampang berlutut begitu. Besok pagi-pagi, datanglah melapor. Jangan sampai terlambat, ya. Selanjutnya, Liu San, apa ada tempat hiburan di sekitar sini? Tidak mungkin kan? Setiap hari aku hanya rebahan di rumah. Menjawab Tuan, di sekitar sini ada pavilion musik dan balai hiburan. Tuan bisa mendengarkan para nona menyanyikan lagu. Ada juga permainan melempar panah ke dalam guci, dan semacamnya. Pavilion musik? Kalau begitu, ayo ke sana. Aku belum pernah ke sana. Sekalian jalan-jalan untuk menambah pengalaman. Tuan, Anda baru saja. Sepertinya itu kurang pantas, bukan? Apa hubungannya tempat yang ingin kudatangi dengan kemampuan medisku? Aku tahu kau diutus oleh Yang Mulia untuk mengawasiku. Jadi, tidak usah khawatir. Aku ini tidak punya ambisi apa-apa, dan tidak akan kabur. Kalau aku pergi, masa kau tidak ikut? Kalau sampai terjadi sesuatu padaku, bukankah Yang Mulia akan memenggal kepalamu?
Baiklah, bawahan ini akan menemani Anda. Tuan muda, ini adalah Nona Wan Qiu, penghibur kita yang suaranya paling merdu di sini. Wan Qiu, kalau begitu aku ini Zecheng. Hamba Wan Qiu, memberi salam pada Tuan muda. Tuan muda ini, bukankah dia seharusnya datang untuk mendengarkan lagu? Kenapa malah terlihat seperti sengaja datang untuk makan? Masakan koki dari Istana Timur memang lumayan enak, tapi hidangan di pavilion musik ini juga punya cita rasa yang khas. Sudah sekian lama aku terlempar ke zaman ini, akhirnya aku bisa puas menikmati hidup. Lagu apa lagi yang ingin Tuan muda dengarkan? Mainkan saja sesukamu, aku akan dengarkan. Asal jangan lagu yang terlalu sedih. Wan Qiu ada di dalam ruangan ini. Cepat bawa dia keluar. Tuan muda ini mau dengar dia bernyanyi. Berani sekali membiarkannya melayani orang lain. Dasar kau. Nona Wan Qiu, siapa orang yang ribut-ribut di luar itu? Dia seorang tuan muda. Setiap kali datang, dia selalu memintaku untuk bernyanyi. Kalau ada sedikit saja kesalahan, dia pasti akan memaki hamba. Makiannya sangat kasar. Padahal kau adalah salah satu bintang utama di pavilion ini. Bagaimana bisa ada orang yang berani memaki dirimu? Jangankan memaki hamba. Bahkan jika mereka membunuh hamba sekalipun, mereka tidak akan dihukum. Omong kosong apa itu? Ah, dasar tua bangka keparat, akan kubunuh kau. Wan Qiu, kemari. HMPH, dasar sampah rendahan. Berani-beraninya gembel tidak tahu diri seperti kalian menyewa Wan Qiu. Cih, di seluruh pavilion ini, siapa yang tidak tahu kalau Wan Qiu itu milikku? Hajar orang-orang ini dan seret mereka keluar. Bagus. Bagus sekali. Kalian benar-benar sudah bosan hidup ya, Tuan? Sepertinya saya pernah melihat orang ini sekali, tapi saya belum yakin jika dia benar-benar orang yang saya pikirkan. Kita sedang mencari masalah besar hari ini, benar-benar masalah besar. Memangnya seberapa besar masalahnya? Tuan muda, Anda sama sekali tidak boleh menyinggung Tuan yang satu ini. Cepatlah minta maaf kepadanya. Kalau tidak, Anda akan tertimpa bencana. Kebetulan sekali, aku ini tidak pernah takut pada masalah. Masih muda tapi sangat sombong. Apa keluargamu tahu kelakuanmu ini? Beraninya kau bicara selancang itu. Dasar bangsat rendahan yang tidak tahu diri. Memangnya kau siapa berani mengatur urusanku? Asal kau tahu saja ya, lepaskan orangku sekarang, lalu berlututlah di sini selama 2 jam. Setelah itu enyahlah, kalau tidak, jangankan dirimu. Bahkan setiap anjing dan manusia rendahan di keluargamu, akan kubantai habis tak bersisa. Semua manusia itu sama derajatnya. Memangnya kau merasa lebih mulia dari siapa? Hah, masih bocah beraninya, Bi. Ah,
Gawat, langit runtuh. Kau, dasar sampah rendahan sialan. Aku akan memusnahkan 9 keturunanmu. Mati kau. Hentikan. Jangan pukul lagi. Kau sudah mencari masalah besar. Benar-benar bencana besar. Sebenarnya, siapa anak ini? Sombong sekali. Dasar tidak tahu diri. Tadinya aku tidak ingin membongkar identitasku, tapi kau sendiri yang memaksaku. Biar ku beritahu, aku ini adalah pangeran ke-10. Pangeran Lu, Sultan, aku akan menghabisi seluruh keluargamu. Habislah kita. Kita sudah menyinggung Pangeran Lu. Pengawal Jiniwei rendahan seperti kita ini mana mungkin bisa selamat. Tuan Liu sepertinya juga akan tamat. Dia itu putra kandung yang mulia Kaisar. Pangeran Lu, Sultan, putra ke-10 dari Kaisar Shu Yuanzhang. Dalam sejarah, dia memang ditakdirkan mati muda. Mati karena menelan ramuan aneh sebelum sempat memberontak. Berani-beraninya dia datang ke rumah hiburan ini dan berbuat onar. Memangnya seorang pangeran boleh keluar istana sembarangan? Kesalahanmu itu jauh lebih besar daripada kesalahanku. Tahu, kalau sekarang kau berlutut dan memohon ampun, aku tetap tidak akan mengampunimu. Sudah tahu dia pangeran, tapi masih berani melawan. Terbuat dari apa sebenarnya nyali orang ini? Kau masih berani memukulku. Aku ini seorang pangeran. Aku ini Pangeran Lu. Berani-beraninya kau masih memukulku. Pangeran yang melanggar hukum, harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Jangankan kau, sekalipun yang mulia Kaisar bertingkah sombong begini, aku juga tidak akan mengampuninya. Tapi... Ya Tuhan. Tuan macam apa yang sebenarnya sedang kita ikuti ini? Nona Wan Qiu, maaf sudah membuatmu repot malam ini. Kalau dia masih berani datang ke sini, suruh saja orang pergi ke wilayah Chongwon, dan cari aku di klinik tabib sakti di jalan utama. Akan kupatahkan kakinya. Tuan muda, Anda menyinggung perasaannya? Apa Anda benar-benar akan baik-baik saja? Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Tangkap kedua pengawal ini, dan Pangeran Lu ini, ikat mereka semua, kurung mereka semalaman. Besok pagi, kalian seret mereka, dan temani aku menemui yang mulia Kaisar. Kita minta keadilan di sana. Ampun, aku tidak berani lagi. Tenang, kau tidak akan mati. Tapi rasa sakit di tubuhmu ini sudah pasti tidak bisa dihindari. Tapi yang jelas, bukan aku yang akan menghajarmu. Lihat saja besok, bagaimana ayahmu akan membereskanmu. Bawa mereka pergi. Tuan Muda 6. Sebenarnya, siapa kau ini? Tuan, tolong lepaskan aku. Aku berjanji, tidak akan pergi ke tempat pelesiran itu lagi. Aku berjanji tidak akan memaki orang lagi. Seorang pangeran tidak diizinkan keluar dari istana secara diam-diam. Kau bukan saja kabur diam-diam. Kau bahkan membawa 2 pengawal ke tempat kotor semacam itu. Dan di sana kau bertindak semena-mena, menindas orang yang tidak bersalah. Kalau masalah ini sampai tersebar keluar, wajah siapa yang akan kau permalukan? Tentu saja wajah yang mulia Kaisar Hongbu dari dinasti Ming yang agung. Pikirkan baik-baik. Bagaimana caramu menjelaskannya pada ayahmu besok? Aku sarankan kau pikirkan matang-matang sebelum bicara. Karena kau pasti lebih paham bagaimana tabiat ayahmu daripada aku. Liu San, kalian bertiga berjaga bergantian malam ini. Jangan sampai mereka kabur. Besok pagi-pagi sekali, kita masuk ke istana dan melaporkan mereka. Baik, Tuan. Oh ya, kau tidak perlu mengkhawatirkan hal yang tidak-tidak. Kalau ayahmu bertanya nanti, aku akan mempertimbangkan untuk membicarakan yang baik-baik tentangmu. Asalkan kau bersikap manis. HMPH. Anak nakal ini memang pantas diberi pelajaran. Tapi kalau kejadian ini bisa membuatnya tidak bertindak kejam saat dia memerintah wilayahnya nanti, itu juga bisa dibilang sebagai berkah bagi rakyat jelata.
Ayo jalan, kita masuk ke istana. Berhenti, siapa di sana? Maaf, hamba tidak tahu kalau tuan yang datang. Maafkan kelancangan hamba, ada kejadian apa ini? Kenapa sampai mengumpulkan orang sebanyak ini? Lapor, Tuan, tadi malam, Yang Mulia Pangeran Lu beserta dua pengawalnya diam-diam keluar dari istana, dan mereka belum kembali sepanjang malam. Pagi ini, selir Guoning menyadarinya dan langsung melapor pada Baginda Kaisar. Baginda Kaisar sangat murka karena hal ini. Beliau lalu mengutus kami untuk menggeledah seluruh penjuru kota. Kalau begitu, kalian tidak perlu mencarinya lagi. Pangeran Lu dan kedua pengawalnya itu ada di sini. Tuan, kalau begitu panggil pulang semua orang yang sudah disebar. Aku akan membawa Pangeran Lu dan yang lainnya untuk menghadap Baginda Kaisar sekarang juga. Pangeran Lu sudah membuat kekacauan besar. Masalah ini harus diputuskan oleh Yang Mulia. Silakan lewat sini, Tuan. Kakanda, Kakanda, tolong aku, Kak. Adik seperguruan, apa yang terjadi? Kenapa semalaman kau tidak pulang? Dan kenapa kau sampai diikat begini? Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran Lu benar-benar tidak tahu aturan. Semalam, dia membiarkan kedua pengawalnya membuat keributan. Jadi ku beri mereka sedikit pelajaran. Hari ini, aku sengaja menyeretnya ke istana untuk menghadap Yang Mulia. Sebenarnya siapa orang ini? Berani sekali dia bicara seperti itu pada Putra Mahkota. Tuan Liu. Bagaimana dia bisa menyinggungmu? Sebenarnya, apa yang terjadi? Sulit dijelaskan hanya dengan 1-2 kata. Lagi pula, aku malas mengulanginya 2 kali. Sekarang, aku mau membawanya menghadap Yang Mulia. Yang Mulia Putra Mahkota. Anda ikutlah sekalian. Baiklah. Anak kurang ajar itu. Kalau saja sejak awal aku tahu dia sering keluyuran. Pergi ke rumah hiburan semacam Jiao Fangxi itu. Pasti sudah kupatahkan kakinya. Sekarang lihatlah jadinya, semalaman tidak pulang. Entah masih hidup atau sudah mati. Yang Mulia. Tanner itu, dia masih terlalu muda. Muda apanya? Yang Mulia, pejabat Liu Ce datang memohon untuk menghadap. Liu Ce, ada urusan apa dia kemari? Liu Ce, akhirnya bocah seperti Musudi juga mampir ke istana. Ya, kalau proses pemulihan permaisuri berjalan lambat, aku pasti akan menghajarmu. Ah, Tanner, ya ampun. Kenapa kau bisa jadi begini? Yang Mulia, hamba sudah membawa putra Anda kembali. Tapi sebelumnya, hamba harus mengadukan kelakuannya pada Anda. Liu Ce. Seingatku, pesan di medali emas yang kuberikan padamu tertulis dengan sangat jelas. Bebas dari kewajiban berlutut pada pejabat, bebas pajak dan kerja paksa, serta tidak tunduk pada perintah pejabat manapun. Meskipun laporan ini belum selesai dan Yang Mulia ingin menghukum, hamba akan menerimanya. Tapi, keadilan ini harus tetap hamba tuntut. Dan Yang Mulia, tidak boleh tutup mata akan hal ini. Kalau tidak, hamba bersikeras tidak akan pergi dari sini hari ini. Lebih baik Yang Mulia siapkan saja makanan untuk hamba. Bagaimana? Dasar bocah kurang ajar? Coba ceritakan pada kami. Kami dengarkan. Tadi malam, karena hamba sedang tidak ada pekerjaan, hamba pergi ke rumah hiburan di sana. Saat hamba sedang asyik mendengarkan musik dan makan, Pangeran Lu tiba-tiba menerobos masuk. Baru saja masuk, dia langsung merampas orang gadis, lalu menghina hamba sebagai rakyat jelata yang rendahan dan kampungan. Dia bahkan menyuruh pengawalnya untuk memukul orang. Tentu saja, pengawal hamba langsung menghadang pengawalnya. Setelah itu, Pangeran Lu menyebutkan gelarnya dan terus-menerus memaki hamba. Hamba benar-benar tidak bisa menahan amarah ini. Jadi, hamba beri keparat itu 3 tamparan. Yang Mulia bertanya apakah hamba tahu dia pangeran? Ya, hamba tahu. Makanya, hamba tampar dia lebih keras lagi. Pangeran yang melanggar hukum harus dihukum sama beratnya dengan rakyat biasa. Hamba melakukan ini demi menegakkan kedisiplinan keluarga kerajaan Yang Mulia. Dan demi menegakkan hukum negara dinasti Ming kita yang agung. Jadi, Yang Mulia tidak perlu berterima kasih pada hamba.
Apakah hamba tidak takut? Tentu tidak, karena hamba punya alasan dan bukti yang kuat. Lagi pula, yang mulia adalah penguasa bijaksana yang tiada tandingannya. Mana mungkin yang mulia memenggal kepala hamba? Lagi pula, ucapan hamba ini belum selesai. Pertama, Pangeran Lu menerobos masuk ke rumah hiburan istana, merampas orang dan bermain kasar. Ini namanya menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, dia menghina hamba sebagai orang kampungan. Padahal hamba adalah pejabat sipil tingkat 7 yang diangkat langsung oleh yang mulia. Jadi, yang dihina itu bukan hamba, melainkan wajah dan kehormatan yang mulia sendiri. Ketiga, hamba ini seorang tabib. Di mata seorang tabib, yang ada orang sakit dan orang sehat, tidak ada bedanya antara pangeran dan rakyat jelata. Kalau hari ini Pangeran Lu berani merampas seorang penyanyi di sana, besok-besok dia pasti berani merampas wanita baik-baik di jalanan. Kalau hamba tidak menghadapi hal ini, besok dia pasti akan menimbulkan bencana yang jauh lebih besar. Hukuman dari yang mulia tidak akan sekadar beberapa tamparan, melainkan langsung memenggal kepalanya. Ayahanda, Ananda mengaku salah. Di mana letak kesalahanmu? Ananda tidak seharusnya pergi ke paviliun hiburan, dan tidak seharusnya merebut wanita itu. Hah? Kesalahan terbesarmu bukanlah pergi ke tempat hiburan itu, bukan juga karena merebut wanita. Kamu itu bodoh, benar-benar bodoh tiada ampun. Beraninya kamu memaki dia gembel rendahan. Apa kamu tidak tahu kalau dia yang menyelamatkan nyawa Xiong dan juga menyembuhkan penyakit ibumu? Seluruh tabib istana tak ada yang becus, tapi dia berhasil menyembuhkannya. Bisa-bisanya kamu malah memaki dia gembel rendahan. Dasar anak bodoh. Yang mulia, anak kita masih sangat muda. Apa yang dia mengerti? Tolong ampuni dia untuk kali ini saja. Yang mulia, aku bilang minggir. Pria ini hanya mengurungmu selama 1 malam, dan memberimu 3 tamparan, dan kau masih merasa jadi korban. Kalau menurutku, hukuman itu masih terlalu ringan. Seharusnya dia menamparmu sekali lagi. Yang mulia, kau mau membelanya. Membela apa? Hamba sama sekali tidak membelanya. Maksud hamba, pukulannya memang terlalu ringan. Sebagai pangeran ke-10 Anda, Pangeran Lu, memiliki status yang sangat terhormat. Namun dia berbuat hal memalukan dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Bukankah itu mencoreng nama baik keluarga kerajaan? Menurut hamba, Yang Mulia seharusnya benar-benar memberinya pelajaran yang setimpal. Tuan ini benar-benar tidak kenal takut ya. Katanya Zhao Zilong adalah lambang keberanian. Tapi nyali tuan ini bahkan jauh lebih besar dari Zhao Zilong. Apa si Liu Ce itu sedang melantur? Dia sudah memukul dan mengikat seorang pangeran. Sekarang dia malah berani bicara lancang di hadapan Yang Mulia. Malah menyuruh Yang Mulia untuk menghajar putra kandungnya sendiri. Ini sungguh kelancangan yang luar biasa. Sebuah pembangkangan besar. Dia pantas dijatuhi hukuman atas kejahatan pembangkangan ini. Anda salah besar, selir Guoning. Seperti kata pepatah kuno, apabila pangeran melanggar hukum, maka harus dihukum sama beratnya seperti rakyat jelata. Raja Lu, sebagai pangeran ke-10 Yang Mulia, sepantasnya menjadi panutan bagi seluruh umat. Tapi nyatanya, dia malah membiarkan bawahannya menindas rakyat tak berdosa. Jika dia tidak dihukum berat, sekarang Anda tidak terima. Coba saya tanya, rakyat jelata yang sudah terlanjur terluka karenanya, bahkan mereka yang dipukuli hingga tewas. Siapa yang akan membela dan menuntut keadilan bagi mereka? Katakan. Biar saya tanya sekali lagi, jika kekejian seperti ini tidak dihukum seberat-beratnya, bagaimana kita bisa menegakkan keadilan dari hukum dinasti Ming? Barusan saja Yang Mulia sudah menegur pangeran, tapi Anda bukannya menyuruh putra Anda mengakui kesalahan dan bertobat, malah terus-terusan membelanya membabi buta. Anda bahkan berani menentang hukum dinasti Ming di depan umum. Ini sama saja merendahkan Yang Mulia dan melecehkan kebesaran dinasti Ming. Bukankah ini namanya menumpuk kesalahan di atas kesalahan? Sampai detik ini pun, selir Guoning masih saja melindungi pangeran ke-10. Sangat jelas, sifat pangeran ke-10 yang arogan dan semena-mena ini, semua akibat terlalu dimanjakan sejak dia kecil. Jika pasangan ibu dan anak yang sombong ini tidak dihukum, akan sangat sulit menegakkan keadilan di seluruh negeri. Ayahanda, apa yang dikatakan oleh Liu Ce barusan, jelas diucapkan karena rasa keadilan dan emosi semata. Dia sama sekali tidak berniat menyinggung martabat keluarga kerajaan. Untuk urusan adik ke-10, biarkan Ananda saja yang turun tangan. Ananda pasti akan mendidiknya dengan sangat keras, dan membinanya menjadi pangeran yang luhur. Yang Mulia, Anda kan sangat paham bagaimana tabiat Liu Ce. Kalau bicara memang suka ceplas-ceplos, Anda jangan terlalu mengambil hati. Apakah di dalam hati kalian, aku ini pria dengan pikiran yang sepicik itu? Dasar bocah, kau ini selalu saja bisa melontarkan kata-kata yang menggemparkan seisi dunia. Hahaha. Lihat itu, kau sampai membuat istriku dan Biao ketakutan. Sampai-sampai mereka berdua maju untuk memohon ampunan bagimu. Sedangkan kau malah santai berdiri di situ seolah tidak terjadi apa-apa. Hati hamba murni hanya untuk dinasti Ming, dan demi Yang Mulia. Apa yang perlu hamba takutkan? Kau tidak takut aku benar-benar menjatuhkan hukuman padamu. Jika Yang Mulia hendak menghukum, hanya karena hamba berbicara jujur dan apa adanya. Hahaha. Hahaha. Aku ini bukan penguasa yang bodoh. Anak durhaka itu, tentu saja harus diberi pelajaran. 1 tamparan saja tidak akan cukup untuk membereskannya. Tapi, sekadar memukulnya juga percuma. Aku harus membuatnya berubah menjadi lebih baik. Lagi pula, mana mungkin aku benar-benar membuang putraku sendiri. HMPH, Tuan Liu, Anda kan sudah berjanji. Anda bilang, asalkan aku bersikap patuh, Anda akan memohonkan ampun untukku. Tegas sekali Anda malah menyudutkanku begini. Yang Mulia, hamba memang telah berjanji pada Pangeran Lu, jika mengurungnya semalam ini bisa membuatnya berhenti membuat onar, maka hamba akan membelanya.
Hamba memohon agar Yang Mulia tidak menghukum kedua pengawal ini. Mereka hanyalah bawahan. Bukan mereka yang mengajari pangeran ke-10 hal-hal buruk. Mereka hanya bertugas menerima perintah, tanpa memiliki wewenang untuk melarang. Mereka sudah hamba tangkap dan kurung selama 1 malam. Anggap saja itu sebagai hukuman ringan untuk mereka. Jadi, hamba mohon Yang Mulia tidak memperpanjang masalah ini. Karena kau sudah memintanya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Perkataanmu ada benarnya juga. Bocah brengsek ini yang bersikeras keluar dan mencari gara-gara. Bagaimana mungkin para pengawal bisa mencegahnya? Kejadian ini bukan salah mereka. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Tuan Liu. Liu Ce, beraninya kau bersikap begini. Kau memohon ampun untuk 2 pelayan rendahan ini, tapi sama sekali tidak memohon ampun untukku. Yang Mulia, Anda lihat sendiri, kan? Padahal Anda masih ada di sini, tapi dia masih berani bersikap selanjang ini. Anak pembangkang seperti ini, apa jadinya kalau tidak diberi pelajaran tegas? Hah? Zutan, dengarkan titahku. Kau dihukum kurungan selama 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, kau tidak diizinkan melangkah keluar dari istana, walau hanya selangkah. Tugas belajarmu setiap hari ditekan-tekan. Pelajari semua literatur sejarah dan sastra. Ajaran para bijak, tidak boleh ada satupun yang terlewat. Aku sendiri yang akan mengujinya nanti, terutama soal karakter dan budi pekertinya. Tunggu saja, aku akan ngetesnya langsung. Kalau kau sampai tidak lulus, jangan harap bisa bebas. Aku akan mengurungmu seumur hidup. Daripada kau keluar hanya untuk membuat malu. Hamba, mewakili Tanger, hamba berterima kasih atas karunia Yang Mulia. Sesuai titah Yang Mulia. Baiklah, baiklah. Urusan ini kita anggap selesai sampai di sini. Ayo, masuk ke dalam. Coba kau periksa permaisuriku dulu. Lihat bagaimana pemulihannya. Bertahun-tahun aku menjadi pengawal Jin Yue. Belum pernah aku melihat orang nekat seperti dia. Yang Mulia, meski tubuh permaisuri masih lemah dan belum pulih sepenuhnya, namun dibandingkan sebelumnya, kondisinya sudah jauh lebih baik. Teruslah rutin meminum obat dan perbanyak istirahat. Jika waktunya sudah tiba, hamba akan menyesuaikan kembali resep obatnya. Dengan perawatan bertahap, tubuh permaisuri perlahan akan semakin bugar setiap harinya. Beberapa hari ini, aku memang merasa jauh lebih bertenaga. Liu Ce, resep obatmu ini benar-benar manjur. Mengenai kesehatan Yang Mulia permaisuri, pantangan terbesarnya adalah kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Untuk urusan ini, hamba harus merepotkan Yang Mulia agar lebih memperhatikannya. Hamba tidak mungkin setiap hari bolak-balik ke istana. Jadi, Yang Mulia harus lebih sering datang kemari untuk menemani permaisuri, agar beliau bisa lebih tenang dan beban pikirannya berkurang. HMPH, dasar kau bocah, urusanku saja sudah menumpuk. Kau malah berani-beraninya menambah repot urusanku. Walaupun Anda adalah seorang kaisar, bukankah Anda juga suami dari permaisuri? Apa salahnya seorang suami meluangkan waktu untuk menemani istrinya? Adinda, jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Dia berani-beraninya memprovokasi hubungan kita. Benar-benar minta dihajar anak ini. Tuan Liu, tolong periksa juga kesehatan ayahanda. Ayahanda selalu sibuk mengurus ribuan urusan negara setiap harinya. Aku takut beliau bisa jatuh sakit karena terlalu lelah. Benar, kan? Liu Ce, cepat periksa kondisi Tuan Chongba. Tidak perlu, tubuhku ini masih sangat sehat. Apa yang mau diperiksa segala? Kalau penyakitku sudah sembuh, tapi malah terjadi apa-apa padamu. Bagaimana nasibku dan Biaware nanti? Ya sudah, periksa saja. Yang Mulia mungkin memang benar-benar putra pilihan surga. Tubuh Anda sehat bukan main. Tidak ada masalah sama sekali. Kondisi organ dalam dan aliran darah, energi serta stamina Anda, semuanya luar biasa prima. Bahkan jauh lebih kuat daripada sapi. Hahaha. Yang Mulia putra mahkota, bagaimana kalau saya periksa Anda juga? Tubuhku tidak terasa sakit sedikit pun. Zhu Biao, putra mahkota dinasti Ming. Dalam sejarah, dia mati di usia muda, meninggal mendahului Zhu Yuanzhang. Kalau dia mati, kasus Lan Yu, Zhu Yunwen naik tahta, pemberontakan Jingnan, semuanya akan terulang kembali. Nah, kau tidak perlu repot-repot memeriksa Biaware. Biaware itu masih muda dan kuat. Mana mungkin dia ada masalah? Yang Mulia, apa Anda pikir semua orang sekuat Anda? Jangan kira saya tidak tahu. Separuh dokumen negara dinasti Ming kita ini, semuanya ditangani oleh putra mahkota. Apa Anda tidak ingat dengan kondisi permaisuri? Cepat periksa Biaware. Biaware, biarkan Liu Ce memeriksamu. Jangan keras kepala. Ini tekanan darah tinggi. Apalagi dari denyut nadinya. Ini bukan penyakit yang baru terjadi 1 atau 2 hari saja. Tahun ini usianya baru 27 tahun. Tapi setiap hari harus memeriksa ratusan dokumen negara. Begadang sudah jadi makanan sehari-hari baginya. Beban kerja seberat ini ditambah tekanan darah tinggi. Apalagi di zaman dinasti Ming ini tidak ada obat penurun darah sama sekali. Kematian mendadaknya di kemudian hari. Kemungkinan besar karena pembuluh darah otaknya pecah. Apa tubuhku benar-benar bermasalah? Aduh, nak, jangan berteka-teki lagi. Cepat katakan padaku, ada apa dengan Biaware? Jangan bilang kalau kau juga tidak bisa mengobatinya. Ya, tidak sampai tidak bisa diobati, kok. Namun, kesehatan Yang Mulia putra mahkota benar-benar ada masalah besar. Biaware, tidak peduli seberapa banyak. Chongba, kau diamlah dulu.
Biarkan Liu Ce yang bicara. Sebenarnya penyakit apa ini? Sebenarnya, aku sendiri juga sudah agak merasakannya. Kau merasakannya. Kau sudah merasa tapi tidak bilang dari awal. Selama ini kau ngapain saja? Kalau dibiarkan terus-menerus, bukankah ini akan jadi masalah besar? Kau ini benar-benar bodoh. Yang mulia, jangan panik dulu. Organ dalam Anda sebenarnya secara keseluruhan masih cukup sehat. Untuk hal ini, Anda tidak perlu khawatir. Tapi karena Anda kelelahan dalam jangka waktu yang panjang, menyebabkan tekanan darah naik dan aliran energi bergejolak, yang memicu ketidakseimbangan fatal di dalam tubuh. Gejala yang muncul adalah kepala terasa berat tapi kaki melayang, sering pusing, insomnia, dan sebagainya. Yang mulia Pramahkota mungkin sudah menunjukkan tanda-tanda pusing sejak 2 tahun lalu, kan? Benar, 2 tahun lalu aku memang sesekali merasa pusing. Tapi itu hanya kadang-kadang. Waktu itu aku pikir hanya kelelahan karena terus memeriksa dokumen laporan negara. Tapi jujur saja, kalau BioWare terus membiarkannya seperti ini, apa yang akan terjadi? Jika dibiarkan terlalu lama, paling ringan, akan terkena stroke dan lumpuh di ranjang. Tidak bisa bicara, tubuh tidak bisa bergerak. Menjadi orang cacat seumur hidup. Paling buruk, bisa langsung mati mendadak saat kumat. Nyawa melayang seketika. Hal yang paling mematikan dari penyakit ini adalah serangannya datang tanpa peringatan apapun. Sangat cepat, 1 detik masih bisa bicara dan makan dengan normal. Detik berikutnya langsung tumbang. Jika baru ditangani saat kumat, sudah sangat terlambat. Biasanya, dalam waktu 1 hari, nyawanya pasti melayang. Dewa pun takkan bisa menyelamatkannya. Liu Ce, kau pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakit BioWare, kan? Kau pasti punya cara. Liu Ce, kalau kau bisa menyembuhkan putraku Biao, aku akan mengangkatmu menjadi raja. Yang mulia, janji manis Anda ini terlalu berlebihan. Diangkat jadi raja, memangnya saya tidak tahu aturan dinasti Ming kita ini. Anda sudah, dalam soal saya tidak mungkin dapat. Apalagi gelar raja. Sekalipun Anda memberikan semua janji manis di dunia ini kepadaku, aku tetap tidak akan bisa menikmatinya. Lagi pula, saya kan bukan putra kandung Anda. Bocah Liu Ce, walaupun kau bukan putra kandungku, tapi jujur saja, kesanku terhadapmu itu luar biasa baik. Aku sendiri tidak tahu kenapa. Melihatmu saja sudah terasa sangat akrab. Seolah-olah kau benar-benar putra kandungku sendiri. Jadi, aku sama sekali tidak bercanda denganmu. Asalkan kelak jasamu cukup besar, aku pasti tidak akan melupakanmu. Biarpun tidak bisa mengangkatmu jadi raja, setidaknya gelar bangsawan tinggi pasti ada di tanganmu. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Tenang saja, karena saya bisa melihat penyakit putra mahkota. Sudah pasti saya punya cara untuk menyembuhkannya. Setelah saya balik nanti, saya akan meracikan obat untuk beliau. Lalu nyuruh orang mendatangi istana timur. Beres, kan? Tidak perlu repot-repot. Biar aku sang kaisar yang mengurusnya. Resep obat saya ini sangat rahasia. Lagi pula, obat saya tidak butuh proses pembuatan yang rumit. Dan hanya saya sendiri yang bisa meraciknya. Sekalipun saya menuliskan resepnya, tabib istana tetap tidak akan bisa membuatnya. Pil amlodipine, obat penghambat saluran kalsium yang klasik. Efek penurun darah tingginya sangat stabil dan bisa diandalkan. Zhu Biao sudah menunjukkan gejala yang sangat jelas. Ini tergolong darah tinggi tingkat sedang. Dia butuh penanganan obat segera. Tambahkan pil aspirin salut enterik untuk mencegah penyumbatan darah. Antarkan obat ini ke Istana Timur. Serahkan langsung ke tangan putra mahkota. Jangan membuang waktu di jalan. Baik, Tuan. Anda bisa tenang. Tekanan darah tinggi Zhu Biao. Kalau menurut tingkatannya sekarang, seharusnya masuk ke stadium 2. Asalkan dia teratur minum obat dan menjaga tekanan darahnya tetap di batas normal. Risiko pendarahan otak pasti akan turun drastis. Soal apakah dia bisa hidup sampai setua Pak Tua Zhu, itu semua tergantung apa dia mau minum obat tepat waktu atau tidak. Mendeteksi, setelah tokoh penting Zhu Biao meminum obat penurun darah tinggi, tekanan darahnya telah turun dengan nyata. Gejala seperti pusing dan susah tidur juga sudah jauh berkurang. Berdasarkan perkiraan saat ini, kemungkinan Zhu Biao terkena serangan stroke akibat darah tinggi telah menurun sebanyak 73%. Jalur takdir sejarah sedang bergeser secara besar-besaran. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memicu pencapaian tersembunyi. Pondasi negara yang kokoh. Keterangan pencapaian, putra mahkota dinasti Ming, Zhu Biao. Takdir aslinya adalah meninggal karena sakit pada tahun 25 era Hongwu. Namun, setelah tuan rumah turun tangan, harapan hidup Zhu Biao bertambah panjang secara drastis. Pondasi negara dinasti Ming pun menjadi stabil dan kokoh. Pencapaian ini membawa pengaruh yang sangat besar. Hadiah, 1 kemampuan khusus. Kesan baik abadi. Efek kemampuan, saat orang lain berinteraksi dengan tuan rumah, mereka akan lebih dulu teringat pada kebaikan tuan rumah. Meskipun mereka punya kesan buruk, itu akan langsung tertutupi oleh kesan baik yang kuat. Kesan baik abadi. Bukannya ini sama saja dengan jurus curang pemikat hati. Sehebat apapun orang lain membencimu, asalkan kamu berbuat baik sekali saja padanya, dia akan selalu mengingat kebaikanmu selamanya. Haha, Tuan Liu. Aku datang mau numpang makan nih. Wah, tumben sekali Yang Mulia cucu mahkota punya waktu luang kemari. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia cucu mahkota. Bangun, berdirilah kalian semua. Hari ini aku datang khusus untuk mencari Tuan Liu, bukan untuk menyuruh kalian berlutut. Yang mau berobat, silakan lanjut berobat. Abaikan saja aku. Tuan Liu, rasanya sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Pelajaran bab ini sudah selesai loh. Buku-buku yang harus dihafal, sudah aku hafal semua. Tulisan yang harus dikerjakan, juga sudah kutulis semua. Kakek Kaisar bahkan sudah mengujiku sampai 3 kali. Tidak ada satupun yang salah. Makanya ayahanda mengizinkanku keluar istana untuk jalan-jalan. Hehe,
Sebenarnya ayahanda sendiri juga ingin datang, tapi beliau benar-benar sibuk. Namun, beliau mintaku untuk menyampaikan ini padamu. Belakangan ini, setelah minum obat racikanmu, staminanya sudah pulih sepenuhnya. Dulu, kalau terlalu lama membaca dokumen negara, beliau sering pusing dan berkunang-kunang. Malamnya juga gelisah, bolak-balik tidak bisa tidur. Sekarang, semua penyakit itu sudah hilang. Setiap hari beliau tidur nyenyak sampai pagi, dan bangun dengan segar bugar. Memeriksa dokumen seharian pun tidak terasa lelah. Kemarin, kakek kaisar juga bilang padaku, beliau ingin datang langsung menemuimu. Kalau begitu, apa hari ini kau menyelinap keluar diam-diam? Atau sudah mendapat izin? Tentu saja sudah dapat izin. Ayahanda sudah mengizinkan. Kakek kaisar juga sudah mengangguk setuju. Mereka bilang, tidak ada salahnya cucu mahkota pergi menengok Tuan Liu. Sekalian lihat-lihat. Melihat-lihat apa? Melihat apakah Tuan Liu benar-benar mengobati rakyat dengan baik. Kakek kaisar bilang, kalau Tuan Liu sampai ketahuan malas-malasan atau serakah pada uang. Beliau menyuruhku segera pulang dan melapor. Nah, kau sudah melihat sendiri, kan? Dari pintu depan tadi sampai sekarang, aku lihat Tuan Liu terus sibuk. Makanya, dua karakter kaligrafi yang ditulis oleh kakek kaisar ini, memang pantas diterima oleh Tuan Liu. Baiklah, bukankah tadi kau bilang mau numpang makan? Kebetulan sudah waktunya aku makan. Tapi aku beritahu dulu, ya, di sini tidak ada masakan seenak buatan dapur kerajaan. Kalau tidak terbiasa dengan makanan sederhana, jangan salahkan aku. Terbiasa kok, tentu saja terbiasa. Waktu aku sakit dulu, Tuan juga setiap hari menyuapiku air tajin, kan? Memangnya ada yang lebih tidak enak dari air tajin? Tuan Liu mau makan apa? Tuan Liu, kau tinggal di tempat seperti ini. Benar. Memang tidak seluas Istana Timur, tapi rasanya bebas dan nyaman. Pangeran muda, duduklah sebentar. Aku akan pergi memasak 2 macam lauk. Tuan Liu, kau juga bisa memasak. Bukannya biasanya kau mencari koki. Kalau hidup sendiri tapi tidak bisa masak, sudah lama aku mati kelaparan. Nanti kalau aku sudah selesai, kau tolong bereskan ini ya. MSG kemasan 500 gram, 15 poin. Satu porsi MSG, 500 gram, 15 poin. Kenapa ada MSG di dalam sistem medis? Aku sudah lama malas memikirkan hal itu. Sistem ini memang mengutamakan medis, tapi bukan berarti isinya cuma perlengkapan medis saja. Bahan makanan di zaman ini sebenarnya sudah sangat bagus. Ayam kampungnya dilepas bebas. Daun kucainya baru dipotong dari ladang. Telurnya pun baru diambil hari ini. Hanya saja, racikan bumbunya sangat tertinggal jauh. Ya, tapi memang begitulah kenyataannya. Kisah-kisah yang sering ditulis di novel lintas waktu itu. Saat sang tokoh utama mengeluarkan sebungkus MSG, orang zaman dulu memakannya dan langsung merasa takjub luar biasa, sampai harus bersujud di tempat. Adegan itu sungguh tidak masuk akal. Koki istana butuh waktu berhari-hari hanya untuk merebus sepanci kaldu. Mana mungkin rasanya bisa dikalahkan oleh sejumput MSG. Wah, harum sekali. Enak sekali. Astaga, rasanya sungguh gurih luar biasa. Rasanya nyaris setara dengan masakan koki istana milik kakek kaisarku. Tuan Liu, sungguh tak kusangka Anda. Dulu aku ini hidup sendirian. Loh, kalau tidak punya sedikit keahlian begini, mana mungkin aku bisa bertahan hidup? Kenyangnya. Tuan Liu, Anda sungguh hebat. Ternyata Anda juga pandai meracik masakan. Bukankah pepatah mengatakan, seorang pria sejati pantang masuk ke dapur? Menurut Yang Mulia Cucu Mahkota, apakah Tuan Dongpo bisa disebut sebagai pria sejati? Tuan Dongpo tentu saja adalah seorang pria sejati. Lalu, apakah Yang Mulia tahu, kalau Tuan Dongpo itu adalah pakar kuliner yang sangat terkenal ahli memasak? Contohnya seperti hidangan daging Dongpo. Orang sehebat beliau ini, apakah hanya karena turun ke dapur, lantas gelarnya sebagai pria sejati akan hilang? Pepatah itu sebenarnya berasal dari kitab Mengsi, pada bab Raja Hui dari Liang. Kutipan aslinya berbunyi, sikap seorang pria sejati terhadap hewan. Saat melihat hewan itu hidup, ia tidak tega melihatnya mati. Saat mendengar suaranya, ia tidak tega memakan dagingnya. Karena itulah, seorang pria sejati akan menjauh dari dapur. Makna dari kalimat ini sebenarnya sangat jelas. Seorang pria sejati yang sesungguhnya, saat berhadapan dengan hewan ternak, begitu melihat mereka masih hidup, pasti tidak akan tega untuk melihat mereka disembelih. Itulah sebabnya, seorang pria budiman akan menjauhi dapur. Bukan karena dia merendahkan urusan memasak, melainkan karena dia tidak tega melihat langsung proses penyembelihan makhluk hidup. Ini sama sekali bukan sebuah tradisi. Dan bukan berarti pekerjaan memasak itu rendahan. Tuan Liu, Anda bukan hanya seorang tabib sakti. Pengetahuan dan wawasan Anda juga benar-benar luar biasa. Aduh, Tuan Liu, Anda sepertinya sangat sibuk sepanjang hari ini. Tuan Liu, mari kita main catur 5 batu beberapa babak lagi. Saya masih cukup lelah, tahu. Tuan Liu, bagaimana Anda bisa sehebat ini? Awalnya, aku sangat yakin bisa menang. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah sekalipun benar-benar mengalahkan Anda. Lagi pula, aku baru menyadari sesuatu. Di 2 babak saat aku menang itu, sepertinya Anda juga sengaja mengalah. Pangeran muda, tahukah Anda, saat kakek Anda kaisar berjuang menaklukkan dunia, berapa kali beliau harus menelan kekalahan? Beliau sudah kalah berkali-kali. Kalah di Hesu, kalah di Jiangsu, hingga di Danau Poyang. Semangat pantang menyerah saat lawan Zhenliang, itulah jiwa pahlawan sejati. Anda baru belajar catur selama 2 bulan. Bisa menang 2 babak dari saya. Itu sudah jauh lebih hebat dari kebanyakan orang. Kalau begitu, Tuan Liu, kapan aku bisa benar-benar mengalahkan Anda? Berlatihlah selama 2,5 tahun lagi. Baru kita lihat. Tuan Liu, ada hal yang ingin kubicarakan berdua saja dengan Anda. Kalian semua, keluarlah dulu. Saya dan Pangeran Muda ada urusan yang harus dibicarakan. Berjagalah di depan pintu, dan jangan biarkan siapapun mengganggu. Baik, Tuan.
Ada masalah apa, pangeran muda? Jangan bilang, setelah menumpang makan malam di sini, Anda juga berencana untuk menginap beberapa hari di kediamanku. Anda sungguh-sungguh ingin menginap di sini. Jangan bercanda, mana mungkin Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Putra Mahkota akan mengizinkannya. Ternyata mereka benar-benar mengizinkannya. Alasannya sangat sederhana. Ini semua karena ibu tiriku, Nyonya Lu. Coba ceritakan lebih rinci. Ada apa dengan Nyonya Lu? Tuan Liu, aku menemukan sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan Nyonya Lu. Apakah Yang Mulia Kaisar dan Yang Mulia Putra Mahkota berhasil menyelidiki sesuatu? Coba ceritakan lebih rinci padaku. Semuanya bermula dari sebelum aku terjangkit penyakit cacar. Pada awal musim semi tahun ini, beberapa desa di luar prefektur Yingtian dilanda wabah cacar. Kakek kanda kaisar saat itu langsung memerintahkan agar desa-desa tersebut dikarantina dan mengirimkan para tabib istana untuk menanganinya. Seharusnya, wabah itu ditangani dengan cukup cepat. Namun, belakangan malah muncul kasus di dalam istana. Awalnya menimpa seorang kasim di biro kuda kekaisaran. Lalu, setelah bertahan selama setengah bulan, dia berhasil sembuh. Dan setelah itu, malah giliranku, di seluruh istana ini, aku satu-satunya anak kecil yang terkena cacar. Sialnya, kenapa harus aku? Setelah aku jatuh sakit, kakek kanda kaisar dan ayahanda mencurahkan seluruh perhatian mereka hanya untuk menyelamatkanku. Nyawaku sudah hampir melayang saat itu. Mana mungkin mereka masih punya waktu untuk menyelidiki semua ini. Hingga akhirnya, Tuan Liu, Anda berhasil menyelamatkan nyawaku. Setelah kesehatanku mulai pulih, barulah kakek kanda kaisar kembali mengutus orang untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya wabah cacar ini bisa masuk ke dalam istana. Pengawal Jin Yue telah menyelidikinya selama beberapa bulan, dan belakangan ini, mereka akhirnya melacaknya hingga ke kediaman keluarga Lu. Orang-orang di kediaman keluarga Lu ini masih ada sangkut pautnya dengan Nyonya Lu. Hanya saja, hubungan kekerabatan mereka memang agak jauh. Pengawal Jin Yue menemukan fakta bahwa orang yang pertama kali tertular penyakit cacar di wilayah barat daya dan nekat bergegas kembali ke Yingtian sebelum sembuh total adalah seorang pelayan dari keluarga Lu. Pelayan itu pergi ke barat daya untuk mengurus suatu tugas. Namun di tengah perjalanan, ia terjangkit penyakit cacar. Di saat penyakitnya belum sembuh sepenuhnya, ia malah buru-buru kembali ke prefektur Yingtian. Bagi penyakit cacar, fase titik rembulan adalah masa di mana penularannya paling mematikan. Sedangkan pelayan keluarga Lu itu, saat dia kembali, titik cacarnya masih terus rembulan. Nah, inilah bagian yang paling aneh. Pengawal Jin Yue telah menginterogasi orang-orang yang pernah berpapasan dengan pelayan itu pada waktu tersebut. Mereka semua bersaksi bahwa tidak ada bekas bintik cacar sama sekali di wajah maupun tangannya. Tetapi ironisnya, hanya selang beberapa hari setelah dia pulang ke kediamannya, orang-orang di kediaman keluarga Lu mulai berjatuhan sakit akibat kontak langsung dengannya. Penularannya juga bisa terjadi secara tidak langsung melalui pakaian yang pernah dipakai penderita, selimut, maupun barang-barang lainnya. Virus yang berada di dalam keropeng kering bisa bertahan hidup selama beberapa bulan, bahkan lebih lama. Apa yang dibawa pulang oleh pelayan itu? Pengawal Jin Yue tidak berhasil melacaknya. Kejadiannya sudah berlalu terlalu lama. Lagi pula, orang itu sendiri juga sudah mati karena penyakit yang sama. Dia termasuk kelompok pertama yang mati di desa keluarga Lu. Orang mati tidak bisa bicara. Lalu, bagaimana dengan wabah cacar di istana? Apa hubungannya dengan keluarga Lu? Pengawal Jin Yue menemukan bahwa setelah pelayan keluarga Lu itu kembali ke ibu kota, sampai di sini, petunjuk yang diselidiki Jin Yue terputus. Bibi pengasuh itu juga sudah mati. Kasim di istal kuda kekaisaran itu juga mati. Dari dua pelayan istana di Biro Binatu, satu orang mati. Sementara satu lagi yang selamat tidak mengingat apapun. Dia sudah menjadi tidak waras. Ada satu hal lagi. Beberapa hari sebelum aku tertular cacar, selir Lu membawa pulang seseorang dari luar istana. Seorang pemain akrobat. Kudengar ada pemain akrobat yang datang ke istana timur. Karena penasaran, aku berlari ke sana untuk melihatnya. Aku hanya menonton sebentar, sekitar sepeminuman teh, lalu pergi. Seberapa jauh jarakmu dengannya? Kira-kira. Di wajah dan tangan orang itu, sama sekali tidak ada bekas bopeng cacar. Kalau wajahnya penuh benjolan, aku pasti tidak akan berani mendekat. Penderita cacar mulai menular sejak 1 hari sebelum ruam muncul, dan baru berhenti menular setelah semua keropengnya mengelupas. Ditambah dengan trik riasan, penampilannya memang bisa disamarkan menjadi normal. Dan pada saat yang sama, daya tularnya tidak lagi terlalu kuat. Tapi buktinya, Su Xiongying justru tertular. Inilah yang sama sekali tidak bisa ku mengerti. Kenapa dari luar dia tidak terlihat sakit sama sekali? Kalau dia sudah sembuh, kenapa dia masih bisa menularkannya padaku? Jika selir Lu, tega sekali orang itu menyebarkan cacar, padahal mereka berdua lebih muda dariku. Kalau sampai tertular, bukankah jauh lebih berbahaya? Pesilat akrobatik itu, berapa lama dia berada di Istana Timur? Tidak lama. Setelah selesai menunjukkan satu jurusnya, dia langsung pergi. Selir Lu memberinya beberapa tahil perak, lalu dia pun keluar dari istana. Setelah itu aku kembali ke halamanku sendiri. Lalu, malam harinya aku mulai demam tinggi. Keesokan harinya ruam-ruam langsung bermunculan. Jatuh sakit di malam yang sama. Padahal masa inkubasi penyakit cacar biasanya memakan waktu 7 hingga 17 hari. Rata-rata memakan waktu sekitar 12 hari. Dari titik kontak pertama sampai jatuh sakit, rasanya tidak mungkin hanya dalam hitungan beberapa jam. Pasti ada orang lain di balik pesilat akrobatik itu. Karena itulah, Yang Mulia Kaisar dan Putra Mahkota melakukan penyelidikan selama beberapa bulan. Mereka menyelidiki pelayan keluarga Lu, menyelidiki inang pengasuh kepercayaan Selir Lu, bahkan sampai melacak pesilat akrobatik itu. Tapi sayangnya, semua saksi kunci malah tewas. Rantai bukti yang tersisa hanyalah kepingan-kepingan terpisah, yang cuma bisa dirangkai menjadi sebuah kerangka dugaan yang samar. Namun tidak bisa membentuk satu kesatuan bukti kejahatan yang utuh. Kakek Kaisar juga berkata seperti itu. Beliau bilang, bukti-bukti ini tidak cukup kuat untuk menjerat Selir Lu, atau lebih tepatnya, tidak leluasa untuk menyingkirkannya. Bagaimanapun juga, dia adalah selir dari ayahandaku. Dan belum ada bukti pasti apakah benar Selir Lu dalang di balik semua ini. Lagi pula, keseharianku sebelumnya hanyalah membaca buku dan terus membaca buku. Jadi, aku bilang saja pada kakek Kaisar, kalau aku ingin datang ke kediamanmu ini, Tuan Liu, siapa tahu, aku bisa belajar 1-2 jurus pengobatan darimu, Tuan Liu. Kemampuan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Saat kakek Kaisar dan ayahanda mendengar perkataanku ini, mereka berdua merasa alasanku sangat masuk akal. Anda yakin datang kemari murni untuk belajar ilmu, bukan sekadar alasan agar bisa bermain catur gomoku denganku, kan? Tentu saja belajar ilmu yang utama. Bermain catur itu cuma selingan. Tapi Anda ini adalah cucu mahkota. Apa gunanya mempelajari ilmu pengobatan dan menyelamatkan nyawa seperti ini? Kelak, Anda ditakdirkan untuk memerintah seluruh negeri, bukan untuk menjadi tabib yang mengobati rakyat jelata. Tentu saja ada gunanya. Waktu itu aku nyaris saja mati karena penyakit. Loh, di saat kesadaranku mulai memudar, di saat itulah aku berpikir, andai saja aku paham sedikit ilmu pengobatan, aku benar-benar tidak mau menjadi anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Anak ini, rupanya sudah benar-benar memikirkan hal sejauh itu. Anak berumur 9 tahun, setelah sekali lolos dari pintu kematian, rupanya sudah mulai berpikir tentang bagaimana cara mengendalikan tubuh dan kesehatannya sendiri. Kalau begitu, apakah pangeran pernah mendengar sebuah pepatah? Seorang tabib tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Belum pernah dengar.
Kenapa seorang tabib tidak bisa mengobati dirinya sendiri? Padahal penyakitnya sama, obatnya juga sama. Kenapa kalau orang lain yang sakit, dia bisa menyembuhkannya? Tapi kalau untuk dirinya sendiri, malah tidak bisa. Saat merawat pasien lain, si tabib tahu persis obat apa yang harus diberikan. Dia berani memberikan ramuan yang keras, tapi giliran dirinya sendiri yang sakit, dia malah ketakutan. Takut salah diagnosis, takut dosisnya terlalu tinggi, karena terlalu banyak pertimbangan. Dia malah ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Itulah sebabnya, saat seorang tabib mengobati dirinya sendiri, diagnosisnya seringkali tidak seakurat saat dia mengobati orang lain. Oh, bukankah itu sama seperti peribahasa? Orang luar bisa melihat lebih jelas daripada yang sedang mengalami. Pangeran sungguh cerdas. Memang begitulah maksudnya. Kalau begitu, Tuan Liu dan aku ini sama-sama orang yang nekat. Waktu itu saja aku hampir mati karena sakit. Bukankah itu sudah cukup nekat? Tenang saja, Tuan Liu. Biarpun aku tidak bisa mengobati diriku sendiri, kan masih ada. Hehe. Lagi pula aku datang bawa uang kok. Jangan khawatir, Tuan Liu. Meskipun hubungan kita sangat dekat, sebagai cucu mahkota, tidak mungkin aku numpang makan gratis padamu. Ini semua ajaran dari kakek kaisar. Tapi kakek kaisar juga berpesan, bayarannya tidak perlu terlalu banyak, yang penting cukup untuk hidup saja. Karena ujung-ujungnya, uang yang berhasil dihemat itulah yang jadi milik kita sesungguhnya. Si Tua Zu ini benar-benar brengsek pelit. Dia itu sungguh tidak punya hati nurani. Bagaimana situasinya? Sudah kami selidiki dengan jelas. Pangeran cucu mahkota hari ini tidak kembali ke istana. Beliau pergi ke kediaman pejabat Liu Ce. Pangeran juga bilang, beliau mau menginap di tempat Liu Ce selama beberapa hari. Jangan-jangan, ini adalah kehendak Baginda Kaisar. Apakah Baginda Kaisar diam-diam sudah mengetahui sesuatu? Tidak mungkin. Padahal kita sudah bergerak dengan sangat rahasia. Bagaimana bisa terjadi kesalahan sebesar itu di tengah jalan? Bahkan kita sendiri pun tidak menyangka karena ada pemantauan langsung ke lokasi. Para pengawal Jin Wei yang mengawal Yang Mulia Pangeran cucu ke sana. Mereka sama sekali tidak membawakan barang bawaan beliau. Yang Mulia bermain sepanjang hari. Dan saat malam tiba, tiba-tiba beliau bilang tidak mau pulang. Chen Hu sangat cemas menunggu di luar gerbang halaman. Kemudian Liu Ce turun tangan untuk berbicara dengannya. Setelah Chen Hu meminta petunjuk, barulah dia membawa anak buahnya masuk untuk menginap. Oh, ternyata begitu. Sepertinya Yang Mulia Pangeran cucu memang hanya sedang ingin bermain. Hanya sebuah keputusan mendadak. Sejauh ini, sepertinya memang begitu. Meskipun sudah diizinkan menginap, tapi mereka memberikan 100 tahil perak kepada Liu Ce sebagai biaya makan dan penginapan. Melihat situasi ini, seharusnya ini memang murni keputusan mendadak. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang bisa menduganya sejak awal. Sayang sekali. Dia tidak mati. Ini semua gara-gara Liu Ce sialan itu. Tidak disangka di dunia ini ada tabib dewa sehebat dia. Benar-benar di luar dugaan. Tuan, berbicara mengenai Liu Ce ini, hamba justru punya pandangan yang sedikit berbeda. Menurut hamba, orang ini sangat pantas dihormati sebagai tabib dewa penolong umat manusia. Dia memiliki hati yang sangat ulas asih, sangat ramah dan hangat terhadap rakyat jelata, dan sama sekali tidak bersikap pura-pura atau menjilat kepada para pejabat maupun bangsawan. Hatinya begitu lapang, dan kemampuannya benar-benar membuat orang kagum. Aku tahu betul karakter orangku ini. Selama bertahun-tahun mengikutiku, dia selalu bekerja dalam diam. Aku belum pernah sekalipun mendengarnya memuji siapapun. Tapi saat ini, dia malah memuji Liu Ce, dan memujinya dengan sangat tulus. Tapi biar kata dia tabib dewa, memangnya kenapa? Sehebat apapun ilmu medisnya, apa dia pikir bisa ikut campur dalam urusan keluarga Zu ini? Aku harus berjuang demi anakku. Siapapun tidak boleh menjadi batu sandungan. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Masih ada banyak kesempatan di kemudian hari. Kalau begitu, mari kita tunggu saja. Baik. Menurut Anda, apa langkah kita selanjutnya? Karena cucu mahkota kini sudah pulih, akan sangat berisiko jika kita mencoba menyingkirkannya lagi saat ini. Walaupun rencana kita yang sebelumnya sempat meleset, tapi apapun itu, hasilnya tetap sama. Sekarang, penjagaan di sekitar cucu mahkota 10 kali lipat lebih ketat dari sebelumnya. Selain itu, hamba juga sudah menyelidiki. Jin Wei sudah mulai mengusut asal mula racun yang membuatnya jatuh sakit. Saat ini mereka sudah melacaknya sampai ke kediaman keluarga Lu. Tapi jejaknya terputus di sana. Pengawal Jin Wei tidak melanjutkan penyelidikan lebih jauh ke atas. Untuk saat ini, semua bukti hanya mengarah pada jejak seorang pelayan wanita. Sepertinya masalah ini sudah berlalu. Kalau begitu, terus awasi anak itu, terutama setiap gerak-geriknya di kediaman Tuan Liu Ce. Kau harus sangat memperhatikannya. Laporkan segera padaku jika terjadi sesuatu. Pergilah. Yunwen sayang. Ibu pasti akan memastikanmu duduk di atas tahta itu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi jalanmu. Tuan Liu, jamur fuling ini harus dipotong seberapa besar? Sebesar ujung ibu jari. Ujung ibu jari yang seberapa besar? Sebesar ibu jariku, atau ibu jari orang dewasa? Tentu saja ibu jari orang dewasa. Ah, kau mau menertawakanku ya? Oh, baiklah, aku mengerti. Hah? Apakah pemuda itu benar-benar yang mulia cucu mahkota? Jangan membodohiku, kemarin aku baru saja kemari. Aku sungguh beruntung bisa melihatnya langsung. Dia memang cucu mahkota. Bawa pulang ramuan ini, rebus dengan 3 mangkuk air sampai menyusut menjadi 1 mangkuk. Minum 2 kali sehari, pagi dan malam. Hindari makanan mentah, dingin, dan juga yang berminyak. Apa kau sudah paham? Sudah paham, Tuan? Sudah paham. Terima kasih banyak, yang mulia cucu. Maksudku, terima kasih banyak.
Cucu mahkota, kalau fulingnya sudah selesai dipotong, kemarilah. Aku akan mengajarimu mengenali jenis tanaman obat berikutnya. Ya, aku datang. Sebenarnya, bawahan ini ingin bilang, cedera pinggang ini adalah sisa dari 50 pukulan tongkat waktu itu. Setiap kali cuaca mendung, rasanya ngilu sekali. Entah apakah Tuan Tabib bersedia memeriksanya. Kemarilah, biar aku periksa. Nah, cedera pinggangmu ini butuh pelancar aliran darah untuk menghilangkan memar. Cukup pakai 2 plester pereda nyeri saja. Ini bukan masalah besar. Hanya saja, pukulan tongkatnya terlalu keras sampai meninggalkan luka dalam di otot dan tulangmu. Nanti aku resepkan beberapa ramuan pelancar peredaran darah untukmu. Dan jangan terus-terusan berdiri dengan satu posisi. Tempelkan koyo ini di tempat yang paling sakit. Ganti 1 kali sehari. Pakai berturut-turut selama 7 hari. Nanti saat mendung tidak akan terasa begitu sakit lagi. Terima kasih banyak, Tuan Liu. Kebaikan Tuan, akan Chen Hu ingat selalu di dalam hati. Sudahlah, tidak usah berlebihan begitu. Kalian para pengawal Jinwei berjaga sepanjang hari. Itu juga bukan hal yang mudah. Kalau ada pusing atau demam, datang saja padaku. Tapi aku tegaskan dari awal, ya, biaya pengobatannya tetap harus dibayar. Yang mulia kaisar saja tetap harus bayar padaku. Tuan tenang saja. Biaya pengobatannya tidak akan kurang 1 koin pun. Hahaha. Komandan Chen, kau jangan meniru Tuan Liu yang berani menentang kakek kanda kaisar lagi. Nanti kau bisa kena hukuman pukulan lagi. Kenapa akhir-akhir ini pasien kita sedikit sekali? Iya, kita jadi tidak bisa menghasilkan uang. Soal uang sih, sebenarnya tidak masalah. Tapi aku jadi tidak ada kerjaan. Apalagi untuk belajar hal-hal baru. Bosan? Ya. Pangeran cucu, semua ini bukan hanya sekadar urusan uang semata, apalagi sampai mengeluh bosan, karena tempat kita ini adalah klinik pengobatan. Buka klinik memang butuh penghasilan. Kalau tidak ada uang, kita tidak bisa beli obat, gaji tidak bisa dibayar, dan klinik ini bahkan bisa tutup. Kita memang harus bisa bertahan hidup dulu. Tapi, bagaimana kalau tidak ada orang yang datang berobat? Tidak ada orang yang datang berobat, itu artinya apa? Artinya, orang yang sakit sudah berkurang. Artinya, beberapa hari yang lalu, kakek yang sudah batuk selama setengah bulan itu, sekarang sudah tidak batuk lagi. Artinya, bibi yang sakit gigi itu sudah bisa makan. Artinya, nyonya baik itu, nenek di puncak lija itu sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan. Artinya, pekerjaan kita beberapa hari ini sudah membuahkan hasil. Kita sebagai tabib, mencari uang memang untuk bertahan hidup. Tapi hidup ini, bukan semata-mata cuma buat cari uang. Karena kamu punya ketertarikan pada ilmu pengobatan, maka aku akan memberimu satu pepatah. Ingat baik-baik, ke depannya, entah kamu jadi tabib atau tidak, kata-kata ini pasti akan berguna. Ingatlah harapan ini. Semoga saja di dunia ini tak ada lagi penyakit. Tak mengapa bila obat dirak sampai berdebu dan tak terpakai. Guru, murid akan selalu mengingat ajaran Anda. Kelak, kemanapun saya melangkah, apapun yang saya lakukan, saya pasti akan mengamalkan pepatah ini. Ini adalah ajaran dari Tuan Liu. Akan saya ingat seumur hidup. Tuan Liu, waktu itu Anda bilang, seorang tabib tidak bisa mengobati dirinya sendiri, karena rasa peduli bisa mengacaukan pikiran. Lalu, saat Anda berhadapan dengan pasien yang datang berobat, apa Anda sama sekali tidak merasa panik sedikit pun? Tidak panik. Karena aku ini tabib profesional. Lalu, bagaimana kalau orang terdekat Anda yang jatuh sakit? Kalau aku bilang tidak panik, itu bohong. Tapi, justru karena orang terdekat yang sakit, kita makin tidak boleh panik. Kalau kamu panik, siapa yang akan mengobati mereka? Tuan Liu, lalu bagaimana kalau kakek kaisarku yang jatuh sakit? Badannya saja sehat dan sekuat sapi begitu. Waktu itu aku sudah memeriksanya. Tidak ada penyakit sedikit pun. Jadi, kamu tidak usah khawatir berlebihan. Kalau kakek kaisarmu itu sakit, dia pasti cuma pura-pura. Paling buat mencari simpati dari nenek permaisurimu. Hahaha. Tuan Liu, jangan sampai kakek kaisar mendengar ucapan Anda ini. Iya. Tuan Liu, kakek kaisar datang. Yang mulia, kenapa Anda tiba-tiba datang ke tempatku? Kakek kaisar takut terlalu mencolok, jadi beliau tidak membawa banyak pengawal. Beliau hanya membawa komandan pengawal Jinwei, Mao Xiang dan beberapa pengawal, yang menaiki kereta kuda paling biasa, telah berhenti di pintu belakang klinik medis. Saat ini, mereka sudah sampai di aula depan. Cucu kesayanganku, kenapa kamu malah kabur begitu melihat kakek? Sini cepat, kasih tahu kakek, kamu kangen tidak sama kakek kaisar beberapa hari ini? Kangen. Wah, sungguh sebuah kehormatan yang hamba diunjungi oleh yang mulia. Mumpung yang mulia sudah ada di sini. Bagaimana kalau sebentar lagi saya pergi membeli sedikit bahan makanan, agar yang mulia bisa makan dulu di sini sebelum pulang. Lagi pula, pantang rasanya membiarkan yang mulia pulang dengan perut kosong, kan? Bocah nakal, jangan banyak alasan. Kalau hari ini aku tidak datang menengok cucu kesayanganku, kamu pasti sudah membawa pengaruh buruk padanya, kan?
Ngomong-ngomong, saya justru belum buat perhitungan dengan Anda, Yang Mulia. Yang Mulia menitipkan pangeran mahkota di sini dan lepas tangan begitu saja. Meskipun saya memang sangat menyukai pangeran mahkota, tapi Yang Mulia tidak bisa seenaknya berbuat begini. Sudahlah, bocah nakal, berani-beraninya kau buat perhitungan denganku. Dasar bajingan pelit. HMPH, bicaramu seolah-olah aku tidak memberimu uang perak saja. Cucuku baru tinggal beberapa hari di tempatmu, tapi aku sudah memberimu lebih dari 500 tahil perak. Apa itu masih belum cukup? Coba kau tanya, pejabat mana yang pernah mendapat hadiah sebanyak itu dariku? 500 tahil perak tidak bisa mengganti kerugian saya. Ucapan Yang Mulia keliru. Mohon Yang Mulia tarik kembali ucapan tersebut. Tuan Liu, bahkan Yang Mulia putra mahkota pun tidak akan berani bersikap selancang ini. Bagaimanapun, ada batasan yang jelas antara raja dan bawahan, serta antara ayah dan anak. Tuan Liu, berhati-hatilah dalam berbicara. Tuan Mao, ucapan Anda itu yang keliru. Jika Yang Mulia salah bicara, kita sebagai bawahan harus menunjukkan kesetiaan dengan meluruskannya. Demi mencegah Yang Mulia melakukan kesalahan. Ini semua juga demi kebaikan Yang Mulia, dan sudah menjadi tugas para pejabat penasihat Ming Agung kita untuk menyuarakannya. Ucapan yang tidak setia seperti itu. Saya minta Komandan Mao menariknya kembali. Hahaha. Bocah nakal Liu Ce, kulihat-lihat, mulut tajammu ini, mulutmu itu sudah bisa disandingkan dengan para pejabat sipil. Kedepannya, jangan sampai kau ikut-ikutan berkomplot, dan mementingkan diri sendiri, kalau sampai berani. Jangan salahkan kalau aku tidak segan-segan menghukummu. Hamba ini hanya kebetulan menyelamatkan nyawa pangeran cucu, hingga mendapat anugerah dari Yang Mulia, dan kini mendapat kebaikan yang begitu besar dari Yang Mulia. Mana mungkin hamba punya niat untuk berkomplot dan berbuat licik. Kalau menurut tradisi rakyat biasa, maka Yang Mulia adalah guru hamba. Hamba ini bisa dibilang sebagai murid langsung putra langit. Kalau memang harus ada faksi, maka itu adalah faksi abdi setia Yang Mulia. Dan kalau ditanya siapa sekutu hamba, maka sekutu hamba satu-satunya hanyalah Yang Mulia. Sudahlah, aku malas berdebat mulut dengan bocah sepertimu. Cucu kesayanganku bilang masakanmu lumayan enak. Hari ini aku mau numpang makan di tempatmu. Aku beri kau kesempatan untuk unjuk gigi. Keluarkan semua jurus andalanmu. Kalau sampai rasanya tidak enak, awas saja, aku cambuk pantatmu, soal keahlian hamba. Tapi Yang Mulia baru saja bilang, kalau tidak enak akan dihukum cambuk. Lalu kalau rasanya enak, bukankah hamba pantas dapat hadiah? HMPH, kau ini benar-benar mata duitan. Baiklah, kalau masakanmu bisa lebih enak dari koki istana, aku akan memberimu hadiah besar. Terima kasih, Yang Mulia. Hebat juga kau, Liu Ce. Bocah ini ternyata benar-benar bisa diandalkan. Baru mencium baunya saja sudah membuatku ngiler. Masakanmu benar-benar menggugah selera. Tentu saja. Kalau bukan karena Yang Mulia yang datang, hamba tidak akan sembarangan turun ke dapur. Tapi kita sudah sepakat tadi, ya. Tidak peduli enak atau tidak. Hari ini Yang Mulia harus memberi hamba sedikit hadiah. Kalau tidak, hamba rugi sudah capek-capek memasak. Pasti aku beri hadiah. Aku tidak akan melupakan bagianmu. Cepatlah duduk. Nanti makanannya keburu dingin. Tuan, bagaimana mungkin Anda duduk sejajar dengan Yang Mulia? Ini rumahku. Memangnya kenapa aku tidak boleh duduk? Masa iya Yang Mulia mau mempermasalahkan tata krama seperti ini? Betul sekali. Bocah Liu Ce itu sudah memasak begitu banyak hidangan. Mana mungkin beliau jadi orang yang tidak pengertian? Jangankan di tempat ini, bahkan di istana pun, ada tempat duduk khusus untuknya. Aku sungguh menyukai kepolosan bocah ini. Hahaha. Kami juga sudah menyiapkan hidangan untuk para tuan. Ada di aula samping. Para tuan sudah bekerja keras mengawal Yang Mulia di sini. Silakan makan hidangan sederhana ini dulu untuk mengganjal perut. Terima kasih banyak,
Tuan Liu. Enak. Astaga, ini benar-benar lezat. Daging rebus ini empuk sekali, langsung lumer di mulut tanpa perlu dikunyah. Rasanya juga sangat gurih. Bocah, sebenarnya bumbu apa yang kau pakai? Tidak ada bumbu khusus, hanya saja pengaturan apinya sangat pas. Asalkan yang mulia suka, itu sudah cukup. Cucu mahkota, coba lihat kakekmu itu. Makan seperti orang kelaparan yang sudah bertahun-tahun tidak makan saja. Kalau sampai para menteri itu melihatnya, mereka pasti akan menertawakannya habis-habisan secara diam-diam. Kau bilang para menteri itu akan menertawakanku. Tapi kau sendiri, bocah tengik, sudah menertawakanku sekarang. Sifatmu dan mereka itu sama persis. Kalau di depan, kalian pasti tidak berani. Tapi, aku ini berbeda. Aku tidak akan bergosip di belakang dengan siapapun. Aku akan menertawakan Anda secara terang tepat di depan Anda. Jadi, apa Anda masih berpikir kalau aku ini sama dengan mereka? Inilah yang namanya jujur dan apa adanya. Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Iya. Baiklah. Lega rasanya. Sudah lama aku tidak makan sampai sekenyang ini. Masakan koki di istanaku memang terlihat mewah. Penataannya juga sangat indah dipandang. Rasanya juga lumayan lezat. Tapi kalian masakmu ini, entah dari mana kau mempelajarinya. Aku menguliknya sendiri. Memasak itu sama seperti menyembuhkan penyakit. Sangat bergantung pada pengaturan suhu dan kombinasi bahan. Kalau panasnya pas dan kombinasinya tepat, sudah pasti rasanya akan lezat. Nasibnya sungguh mengenaskan. Sekarang dia sudah koma dan tak sadarkan diri. Ada apa ini? Ayahku. Ada apa dengan ayahku? Ampun, Yang Mulia, hamba juga tidak tahu persisnya. Hamba hanya tahu putra mahkota dan Selirlu bertengkar hebat. Kemudian Yang Mulia putra mahkota mencabut gelar Selirlu. Dan setelah itu, terjadilah hal ini. Aku mohon padamu, tolong selamatkan ayahku. Aku akan bersujud padamu. Tuan Liu, aku bersujud padamu. Tenanglah. Ayahmu itu pasienku. Sejak hari pertama aku mengobatinya, dia sudah menjadi tanggung jawabku. Selama pasienku, Liu Ce, masih bernapas. Tidak ada yang tidak bisa kuselamatkan. Kau percaya padaku, kan? Yang Mulia, tolong redam amarah Anda. Sekarang, apapun masalahnya, tidak ada yang meninggal putra mahkota. Biarkan aku memeriksa kondisi beliau. Benar, ayo kita pergi sekarang. Anakku. Ada apa? Bagaimana kondisinya? Ampun, Yang Mulia, putra mahkota. Beliau sepertinya jatuh pingsan. Hanya saja, beliau belum juga sadarkan diri. Hamba dan tabib lain sudah mencoba berbagai cara, melakukan akupuntur dan dasar kalian semua sampah tidak berguna. Dulu kalian gagal menyelamatkan cucu sulungku. Sekarang kalian juga tidak bisa menyelamatkan putraku. Be aware. Untuk apa aku memelihara kalian di istana ini? Yang Mulia, ini bukan saatnya untuk marah-marah. Harap tenang sebentar. Biar aku periksa dulu kondisi putra mahkota. Jangan ganggu aku. Baiklah. Asalkan tidak ada pendarahan otak atau stroke, maka ini bukan masalah yang mengancam nyawa. Tapi shock dan pingsan akibat darah tinggi ini, memang sulit untuk langsung sadar kalau cuma mengandalkan akupuntur dan obat rebus. Para tabib istana ini bahkan tidak mengerti apa itu darah tinggi. Jadi tidak bisa menyalahkan mereka juga. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kejadian kali ini murni karena beliau terlalu terkejut dan emosional. Aliran darah yang naik ke kepala membuatnya jatuh pingsan. Sebenarnya ini bukanlah masalah yang besar, dan sama sekali tidak mengancam nyawanya. Bagaimana keadaan Biaware? Istriku, jangan panik. Liu Ce sedang di dalam merawat Biaware. Dia bilang tidak ada masalah serius, hanya pingsan karena emosi sesaat. Dia pasti akan baik-baik saja. Untung saja ada Liu Ce di sini.
Tuan, maaf kami sudah merepotkanmu. Aku berhutang budi lagi padamu. Kenapa Anda tidak rutin meminum obatnya? Kalau Anda rutin meminumnya, mana mungkin kondisinya bisa separah hari ini? Aku juga tidak ingin begini. Beberapa hari ini terlalu banyak urusan. Masalah yang terseret dalam urusan ini juga sangatlah besar. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Semua masalah datang di saat yang bersamaan. Yang Mulia Putra Mahkota, tolong jangan terlalu emosi atau marah. Saya memang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi setidaknya, Anda harus menghargai apa yang Anda miliki saat ini. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana nasib Yang Mulia Kaisar dan cucu beliau, Si Ongying? Yang Mulia Kaisar mungkin terlihat garang, tapi jauh di lubuk hatinya, beliau menganggap kalian jauh lebih berharga daripada tahtanya. Apalagi Yang Mulia Permaisuri, kesehatan beliau baru saja membaik beberapa bulan ini. Kalau terjadi apa-apa pada Anda, apa beliau sanggup menahannya? Dan juga Si Ongying, anak itu, tadi di luar dia menarik lengan bajuku sambil menangis. Dia bahkan hampir berlutut memohon padaku. Umurnya baru 9 tahun, ibunya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Anda satu-satunya keluarga terdekatnya sekarang. Kalau Anda sampai tumbang, bagaimana nasibnya nanti? Aku mengerti, Tuan Liu. Terima kasih sudah mengingatkanku. Baiklah, aku akan menghadapi semuanya. Yang Mulia Putra Mahkota sudah sadar. Yang Mulia Kaisar, Yang Mulia Permaisuri, kalian sudah boleh masuk untuk menjenguknya. Aku sudah tahu kalau kau anak yang hebat. Hahaha. Biaware, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang dikatakan wanita Jalanglu itu kepadamu, sampai membuatmu semarah ini? Dia diam-diam meracuni makanan dan minuman Selircang. Setiap kali hanya sedikit, sangat sedikit, sampai jam berat pun, bahkan tidak bisa mendeteksinya. Kondisi tubuh Selircang memang sudah lemah sejak awal. Setelah melahirkan Yungtong, energinya benar-benar terkuras habis, dan mengayu, malah meracuni dalam kakak Chang bahkan sampai mati tidak tahu siapa yang telah mencelakainya. Wanita itu berkata, kakak Chang menganggapku seperti adik kandungnya sendiri sampai dia tiada. Dan tahukah ayahanda, Selirlu masih bisa tersenyum saat mengucapkan hal itu. Tuan Liu, masuklah sebentar. Yang Mulia Putra Mahkota. Jadi, semua nasihat yang baru saja kusampaikan padamu itu percuma. Begitu, kan? Baru lalu sebentar, kenapa kau sudah meledak marah lagi? Perkataan Tuan Liu memang benar. Hanya saja, saat menyinggung beberapa hal tadi, amarahku benar-benar meluap. Aku tidak bisa menahannya lagi. Kalau begitu, kalian bertiga lanjutkan saja pembicaraan keluarga ini. Aku akan pamit keluar dulu. Tidak perlu. Tetaplah di sini dan dengarkan. Kami semua sangat mempercayaimu. Jika kami harus mencarimu nanti, itu hanya akan membuang waktu. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Selir Lu, wanita jalang itu, aku tidak sudi mentoleransinya walau sedetik pun. Lu adalah wanita yang begitu keji dan berbisa. Dia benar-benar pantas mati. Dia membunuh Selir Chang dan bahkan ingin mencelakai Xiong Ying. Jika tidak dihukum dengan sangat berat, langit pun tidak akan memaafkannya. Ananda telah mencabut gelarnya. Apapun hukuman yang ingin ayahanda jatuhkan, Ananda sama sekali tidak akan keberatan. Lalu, bagaimana menurutmu? Dosa-dosa Selir Lu memang tak termaafkan. Tetapi Zhu Yunwen usianya masih sangat belia. Kesalahan orang dewasa tidak seharusnya ditanggung oleh anak kecil. Soal hukumannya, bisa kita bahas lagi nanti. Biarkan anak-anak itu tumbuh besar dengan aman dan tenang terlebih dahulu. Termasuk Xiong Ying, mengenai kejadian yang menimpa ibunya. Untuk sementara ini, jangan biarkan dia tahu. Anak itu masih terlalu kecil. Batinnya tidak akan sanggup menanggungnya. Perkataan Tuan Liu ada benarnya. Xiong Ying baru berusia 9 tahun. Urusan ibunya, nanti saja aku beritahu padamu. Biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Coba lihat dirimu, kau ini seorang putra mahkota yang agung. Biar ayah carikan istri lagi untukmu. Ayahanda, lebih baik kita tidak membicarakan hal ini dulu. Punya istri atau tidak, apa bedanya? Lagi pula, aku sudah punya 3 putra. Itu sudah lebih dari cukup. Sebagai putra mahkota, mana boleh kau tidak punya istri? Kelak kalau kau jadi kaisar, mana bisa kau tidak punya permaisuri? Bahkan satu selir pun kau tidak punya. Istana belakang yang kosong melompong mau jadi apa? Tapi ya, sepertinya memang benar juga. Lagi pula, tidak semua permaisuri itu sehebat istriku tersayang. Dia itu begitu bijaksana sekaligus tangguh. Bicara kasarnya saja ya, kalau sampai terjadi apa-apa pada istriku, maka aku coba, doakan saja yang baik-baik untukku. Kenapa sih? Hahaha, kau pasti akan baik-baik saja. Mana mungkin terjadi sesuatu yang buruk pada istriku tersayang. Apalagi sekarang ada si bocah Liu Ce itu. Kau pasti akan terus sehat dan panjang umur. Hehehe. Namun di dimensi waktu yang lain, Permaisuri Ma sudah tiada pada bulan Agustus tahun ini. Kaisar bersimpul di depan temannya, menangis dengan hati hancur lebur. Buku sejarah mencatat satu kalimat, Kaisar menangis terseduh-seduh. Hingga akhir era Hongwu, beliau tidak pernah mengangkat Permaisuri lagi. Istana belakang tidak akan pernah memiliki Permaisuri lagi. Itu bukanlah sekadar bualan cinta. Mao Xiang. Mao Xiang. Hamba menghadap, habisi Nyonya Lu beserta seluruh ayah, kakak, dan klannya, jangan sisakan satupun. Semua antek-antek yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tangkap mereka semua.
Nyonya Lu, terimalah titah ini. Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Sejak si Liu Ce itu menyelamatkan nyawa Zhu Xiongying tempo hari. Aku tahu cepat atau lambat bencana ini akan datang. Hahaha, enyahlah, kalian lihat saja nanti. Suatu hari nanti, kalian semua pasti akan menyesal. Hahaha. Hamba difitnah, hamba tidak bersalah. Putri hamba adalah istri putra mahkota. Putrimu sudah dilucuti gelarnya dan dijebloskan ke penjara. Hari ini juga, dia akan dipancung. Putra dari Nyonya Lu, Zhu Yunwen, karena masih terlalu muda dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan ikut diusut atas dosa ibunya. Tapi seumur hidupnya, dia tidak akan pernah diberi gelar pangeran. Dia dilarang meninggalkan ibu kota, akan terus dikurung di pavilion samping Istana Timur. Dan akan dididik oleh pengawas khusus. Nak Biao, ayo kita pulang. Saudaraku, mari kita pergi bersama. Tuan-tuan, kalian ini datang untuk berobat, atau mau menebus obat. Jadi, kau yang bernama Liu Ce, reputasimu sudah sampai ke telingaku di wilayah barat daya. Kukira kau ini kakek-kakek berumur 70 atau 80 tahun. Tak disangka ternyata kau masih semuda ini. Masih muda bukan berarti tidak becus mengobati orang. Begitu masuk ke pintu ini, kalau sakit, katakan sakitmu apa? Kalau tidak, silakan keluar. Tapi kalau sekadar mau menumpang minum teh, di sini tehnya selalu sedia. Usiamu masih muda, tapi omonganmu besar juga ya. Memangnya ada yang salah dengan ucapanku tadi? Orang yang hebat tidak pernah diukur dari usianya. Sama seperti Anda, Jenderal. Di seluruh jajaran istana ini, ada banyak jenderal yang usianya jauh lebih tua dari Anda. Tapi kalau mencari yang lebih jago berperang, kurasa sangat sulit. Benar begitu, kan? Jenderal Lan Yu. Hebat juga kau. Bisa menebak identitasku. Pantas saja pangeran muda dan yang lainnya begitu memujimu. Jenderal Lan, kalau ada urusan, langsung katakan saja. Hahaha. Sebenarnya tidak ada hal yang mendesak. Jujur saja, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kau menyelamatkan nyawa Xiongying, anak itu pasti sudah kehilangan nyawanya sekarang. Aku, atau lebih tepatnya semua orang di faksi kami, sangat berutang budi dan berterima kasih kepadamu. Aku ini bukan orang yang istimewa. Hanya saja, aku punya sedikit kelebihan. Ibu bapaknya berbeda lain. Hanya saja, jika Jenderal Lan ingin mencari seorang tabib sakti yang sangat hebat untuk menyembuhkan penyakit orang di belakang Jenderal Lan ini, aku rasa aku masih bisa mengatasinya. Kau bisa melihat kalau dia sedang sakit. Mengobati itu mengandalkan pengenalan, tanggung jawab, dan pemeriksaan diri. Kalau kemampuan dasar seperti itu saja aku tidak punya, maka aku yang bernama Liu ini akan menurunkan sendiri papan nama klinikku. Lalu bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan gelar tabib sakti yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia? Kalau begitu, coba kau periksa penyakit apa yang dideritanya. Bukan masalah besar, hanya jatuh sakit karena kelelahan yang menumpuk. Hanya saja, penyakit ini memang terasa sangat menyiksa saat kambuh. Makanya saudara ini selalu menunjukkan raut wajah yang tampak begitu muram. Penyakit ini tidak parah, sama sekali tidak mengancam nyawa. Cukup istirahat dan jaga kesehatan dengan baik saja. Bawa obat dariku ini, minumlah 1 butir setiap pagi dan malam. Diminum 1 jam setelah makan. Rasa sakit di tubuhmu akan jauh berkurang. Kau seolah tidak melakukan pemeriksaan apa-apa. Hanya dengan sekilas pandang, kau sudah langsung memberikan obatnya. Biaya pemeriksaannya 10 tael perak. Silakan bayar, Jenderal Lan. Kau berani menyuruhku bayar. Bagaimanapun juga, kita ini kan kawan sendiri. Apa harus perhitungan begini? Mana ada orang berobat yang tidak pakai uang? Jangankan dirimu, yang mulia saja tetap harus bayar. Memangnya apa yang aneh dari itu? Kau pikir aku tidak tahu? Bukannya di tempatmu ini ada banyak sekali orang yang bekerja untuk lunasi biaya obat mereka. Mereka saja dibolehkan untuk tidak membayar dengan uang. Sedangkan Jenderal Lan sepertimu kan tidak kekurangan uang. Tapi mereka itu memang benar-benar tidak mampu membayar. Kalau kau kan cuma pura-pura tidak mampu. Kau punya uang. Atas dasar apa kau tidak mau bayar kepadaku? Lalu bagaimana kalau aku benar-benar tidak mau bayar? Itu mudah saja. Aku akan langsung menangkapmu, lalu menyeretmu ke istana agar Yang Mulia yang memberikan keadilan. Hahaha, menangkapku? Apa kau sadar dengan apa yang baru saja kau katakan? Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Aku ini cuma seorang tabib, tidak punya ilmu bela diri sama sekali. Memang, aku bisa menemukan 9. Tapi, aku ini tidak punya banyak kelebihan. Hanya saja, orang yang membantuku ada banyak. Cuma mau mengandalkan kalian berdua. Hebat juga kau. Aku tidak pernah kalah di medan perang, tapi malah takluk di tangan bocah sepertimu. Terima kasih banyak, Jenderal Lan. Kenapa bocah bernama Li Jingling ini bisa sampai babak belur begini? Sebenarnya apa yang terjadi?
Karena itulah, di usianya yang seperti ini, jangan-jangan, dia ini adalah sosok yang sangat terkenal. Sang dewa perang termasyhur itu, Li Jingjun, kan? Tabib Dewa Liu. Di mana Tabib Dewa Liu? Kumohon, Tabib Dewa Liu, tolong selamatkan ayahku. Tolong selamatkan ayahku. Memangnya ayahmu kenapa? Jenderal Lan, penyakit paru-paru ayahku kambuh. Penyakit lamanya juga ikut menyerang secara bersamaan. Beliau sudah sangat kritis. Kumohon, Tabib Dewa Liu, selamatkan nyawanya. Apa semua ini gara-gara aku? Ayo berangkat, kita pergi ke kediaman Adipati Chao sekarang juga. Terima kasih banyak, Tuan Tabib Liu. Tuan muda, ini kotak obat Anda. Segera berangkat menuju kediaman Adipati Chao sekarang. Tidak, kita harus bergegas ke kediaman Adipati Chao secepatnya.